Ledakan. Dengan suara gemuruh, dua Raja Abadi Puncak mulai bertarung di tempat. King Tian memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa, dia mengubah malam yang gelap menjadi langit biru, dan guntur serta kilat Taoisme terbang di dalamnya, berubah menjadi pedang yang tidak bisa dihancurkan yang menebas dari langit ke seluruh langit. Kepala istana Yao Yue bahkan tidak melihatnya, hanya bulan purnama di belakangnya yang bersinar dengan cahaya bulan ungu. Cahaya bulan sangat aneh, dan dia mandi di dalamnya, dan guntur serta kilat dihancurkan oleh cahaya bulan. Saya tidak melihat Anda selama 100 tahun, coba saya lihat berapa banyak latihan Tao yang Anda miliki. King Tianren mencibir, dan mengubah Tao menjadi tungku tembaga besar, yang berbentuk tungku abadi Tianyu, sebesar sebuah gunung. Penguasa istana Yao Yue yang anggun dan anggun disertakan di tempat. Kemudian, muncullah keterampilan unik yang diwarisi King Tianren. Tapi melihat nyala api di tungku, dia ingin menyaring master istana Yao Yue ke dalamnya. Sangat disayangkan bahwa pemilik istana Yao Yue bukanlah Zhao Yun, dia juga bukan Bunian Tian yang koma. Dia adalah Raja Abadi yang sejati. Jika dia ingin memurnikannya sampai mati dengan kekuatan magis sekecil itu, kan masih tertinggal jauh. Merusak. Kepala istana Yao Yue membuka sedikit bibirnya dan melambaikan lengan bajunya di bawah sinar bulan. Cahaya bulan mengembun menjadi pedang dan dengan mudah membelah tungku tembaga ilusi menjadi dua. King Tianren juga terkejut dan mundur selangkah. Ada banyak kejutan di matanya di belakangnya. Ini hanya waktu yang singkat. Belum pernah terlihat selama 100 tahun bahwa Taoisme Tuan Istana Yao Yue telah dikembangkan begitu dalam. Kenapa kamu masih bekerja? Tuan Istana Yao Yue berkata sambil tersenyum, suaranya terdengar seperti lagu peri. King Tian sadar kembali sejenak dan melihat bulan purnama ungu tergantung tinggi di langit berkabut. Itu masih cahaya ungu, penuh kekuatan sihir, dan penuh kehancuran, dan Tao yang tak ada habisnya bermain di dalamnya. Aku benar-benar meremehkanmu. King Tianren mencibir, melambaikan tangannya, dan amukan api meluncur ke langit. Kali ini bukan api jiwa, melainkan evolusi Tao-nya, melainkan berwujud api. Berdengung. Tabrakan api dan cahaya bulan juga merupakan pertarungan antara Tao dan Tao. Gemuruh mulai lagi, dan separuh langit runtuh berkeping-keping. King Tianren mengambil pedang besi hitam, seperti cahaya mengejutkan yang menembus langit, dan mengayunkan pedang untuk menciptakan celah. Kekuatan dan niat pedang yang menakutkan juga menyebabkan jurang berdarah di bahu Yao Yue. Kamu benar-benar tidak menganggur selama 100 tahun terakhir. Yao Yue tidak peduli sama sekali. Dia juga memegang pedang peri di tangannya dan menghadap ke langit. King Tianren membuatnya berdarah, jadi dia membalikkan tangannya dan mengembalikan pedangnya. Ledakan, ledakan. Setelah pemanasan, pertarungan tingkat Raja Abadi benar-benar dimulai. Dua Raja Abadi Puncak, satu di timur dan yang lainnya di barat, masing-masing membuka alam yang luas. Di satu sisi, lautan api yang bergulung menyapu alam semesta. Tersembunyi di dalam api adalah negeri peri kuno gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah. Yang paling mempesona adalah lingkaran api yang membara. King Tianren berdiri di antara mereka, seperti dewa. Di sisi lain, menara peri Yuyu Menara Kiong mencapai langit, dan bulan purnama ungu menggantung tinggi di langit, menerangi dunia seperti negeri dongeng yang melamun, dengan kemegahan yang tak tertandingi, teknik rahasia atau teknik Tao apapun yang dilakukan sungguh luar biasa. Kedua dunia bertabrakan, dan dunia tiba-tiba mengalami kekacauan. Untungnya, ini adalah bintang kuno bagi manusia, dan para biksu jarang terlihat. Jika itu adalah tempat berkumpulnya para pembudidaya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertarik. Raja Abadi tingkat puncak tidak umum, dan pertempuran antara Raja Abadi tingkat puncak bahkan lebih jarang terjadi dan bumi sangat indah. Dunia luar sedang berperang sengit, tapi Zhao Yun sama sekali tidak menyadarinya. Siapa yang menempatkannya di Raja Abadi Zifu, dan semuanya terisolasi. Pada saat ini, dia sepertinya tidak punya waktu untuk memperhatikan dunia luar. Dia lebih melihat dunia abadinya. Kekuatan reinkarnasi yang mengunci ruang itu terkoyak sedikit demi sedikit sampai Hao Tian bisa menghabisinya. Selama periode ini, dia mencoba mengoperasikan Tai Chu Tian Lei Jue. Selama unicorn petir berkumpul di luar, Anda dapat melihat dunia sekilas. Sayangnya, dunia ini telah menghentikan kemampuannya menarik guntur. Aku ingin tahu apakah dunia luar sedang berperang, kata Yun Chanangzi. Apakah Yao Yue punya dendam terhadap King Tian? Zhao Yun bertanya sambil melihatnya. Keduanya bukan teman baik. Siapa yang tahu? Tahukah kamu bahwa penguasa istana Yao Yue adalah bintang tunggal kejahatan surgawi? Tanda tanya. Yun Changzi terkejut saat mendengar ini rahasia. Saya belum pernah mendengar ada yang menyebutkannya sebelumnya, tapi nasib Tian Shalone Star adalah ini. Dia telah mendengar bahwa penguasa istana Yao Yue akan mengalami nasib seperti ini. Tapi karena Zhao Zilong mengatakannya, dia mempercayainya tanpa syarat. Apakah kamu sudah bertemu dengan Tuan Istana Yao Yue? Zhao Yun bertanya lagi. Pasti sudah melihatnya. Yun Chanangzi mengirimkan gambar.
Dalam gambar tersebut adalah seorang wanita berkulit putih, dengan penampilan tiada taraf. Zhao Yun kaget saat melihatnya, pipi itu sangat familiar baginya. Tidak mungkin. Apakah dia juga inkarnasi? Tuan Zhao sangat pusing sehingga dia tidak bisa bereaksi sejenak. Jika ini benar-benar masalahnya, Luna seharusnya memberitahunya saat itu. Mungkinkah Siwer menyembunyikan sesuatu darinya? Atau mungkin mereka hanyalah dua orang yang terlihat agak mirip, namun tidak ada hubungannya satu sama lain. Ya atau tidak, keluar saja dan tanyakan dan Anda akan tahu. Ngomong-ngomong soal pertarungan, celahnya sudah terbuka cukup lebar. Cahaya harapan telah menyala, namun cahaya kematian masih membayangi. Tahukah Anda, dia masih dirantai oleh hukum. Masih terjebak di Tianyu Immortal Furnace, jika ingin membuat lubang besar di King Tianren Z Mansion, Anda harus memutus rantai hukum terlebih dahulu, lalu keluar dari Tianyu Immortal Furnace. Karena kamu hanya mempunyai satu kesempatan, dan tidak banyak waktu. Serahkan rantai hukumnya padaku. Bisakah kamu melakukannya? Zhao Yun tidak mempercayai orang tua ini. Itu harus dilakukan, kata Yun Chanangzi dengan suara nyaring, penuh percaya diri. Dialah penyebab bencana, dan dia harus bermain-main dengan nyawanya untuk mendapatkannya masih harus memutus rantai besi tersebut. Tentu saja ini juga untuk bertahan hidup. Orang-orang yang berada dalam situasi putus asa memiliki potensi yang tidak terbatas. Tuan Zhao tidak berkata apa-apa lagi, dan matanya bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, mengintip ke dalam dunia Z Mansion. Beberapa saat yang lalu, dunia menjadi sangat tidak stabil, dan kekuatan abadi yang mengepul bergulir secara sembarangan. Selain itu, ada hal-hal aneh. Xiang dan Tao Yun, penglihatannya berkembang satu persatu, sementara Dao Yun terbang berkeping-keping. Semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa dunia luar sedang sangat tidak nyaman. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa King Tian berada dalam kekuatan penuh. Jika tidak, Z Mansion tidak akan bergejolak. Bagi mereka, ini adalah kabar baik. King Tian mungkin sedang berperang dengan Yao Yue, dan perhatian King Tian mungkin tidak tertuju pada Z Mansion. Nasib tidak boleh terputus. Tuhan menolongku. Zhao Yun dan Yun Changzi mengatakan ini secara serempak. Karena dunia luar sedang berperang, mereka harus memilih waktu yang tepat untuk mengambil tindakan, sehingga King Tian tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Selama mereka cukup cepat, mereka dapat menghabisi mereka dalam sekejap, dan jika mereka bisa keluar, mereka punya kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat kritis, IQ mereka berdua sedang online. Jika ingin mencari peluang yang cocok, lihat saja apa yang terjadi di Z Mansion. Yun Changzi sudah siap sepenuhnya, selalu siap mengorbankan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan pedang Raja Abadi untuk memutus rantai besi. Zhao Yun juga menahan nafas, selalu siap memanggil Hao Tian, semuanya harus dilakukan sekaligus. Ledakan, ledakan, dunia luar gelap dan suara gemuruh tidak ada habisnya. Kedua Raja Abadi mengambil tindakan, dan langit dipenuhi darah. Tuan Istana Yao Yue baik-baik saja, dia hanya ingin mengambil Tianxia Lone Star, tapi King Zhenren. Dia benar-benar marah. Saat bertarung, dia mengutuk Tuan Istana Yao Yue. Saya memprovokasi Anda. Saya menjauh dari rumah di tengah malam dan datang ke sini untuk bertarung dengan saya. Biarkan suamiku pergi, dan aku akan pergi. Yao Yue mengatakan hal yang sama lagi. Dia tidak mengatakan tidak apa-apa, tetapi ketika dia mengatakannya, King Tian langsung marah. Dia yakin Yao Yue sedang menghiburnya. Pemilik agung istana Yao Yue mendatanginya di tengah malam untuk mencarinya suaminya. Bahkan hantu pun tidak akan percaya jika hal itu tersebar. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku jadinya. King Tianren langsung membuka mulutnya. Raja Abadi Puncak menggunakan jurus pamungkasnya, dan penglihatannya berubah bentuk. Melihat hukumnya dan Tao Yun langsung menyatu, itu berkumpul menjadi cahaya keemasan, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dan melesat melintasi langit yang luas. Ini adalah metode yang telah dia pelajari melalui penelitian bertahun-tahun, dan metode mematikannya cukup kuat. Yao Yue sedikit mengernyit, pukulan ini cukup untuk menghancurkan kakinya. Tapi dia juga tidak menutupinya, dia memadatkan bulan purnama menjadi cahaya ungu. Cahaya keemasan menyebar dari timur ke barat, dan cahaya ungu menyebar dari barat ke timur, menggambar dua warna cemerlang di langit dan bumi bergemuruh olehnya, tidak mampu menahan tekanan yang mengerikan dan gejolak yang hebat. Ledakan, cahaya keemasan dan ungu bertabrakan, dan cahaya kehancuran meledak di langit. Kemudian, ada lingkaran cahaya hitam, berpusat pada titik tumbukan, menyebar ke segala arah, ruang angkasa runtuh sedikit demi sedikit, dan bahkan air di seluruh laut pun habis. Belum ada pemenangnya karena keduanya belum menentukan pemenangnya. Cahaya keemasan dan cahaya ungu berada dalam kondisi konfrontasi, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun. King Tianren menunjukkan tampilan yang ganas,
kekuatan abadinya yang agung melonjak ke langit, dan jalur pemusnahan terbang ke seluruh langit, dengan postur yang dapat menghancurkan cahaya ungu dengan satu pukulan, dan kemudian mengenai Master Istana Yao Yue dengan satu pukulan. Yao Yue berada dalam kondisi pikiran yang sama, dan kekuatan abadi aslinya tidak ada habisnya. Dua Raja Abadi Puncak berada dalam kebuntuan sehingga tidak ada yang kalah. Tidak peduli mereka berdua seperti ini, dunia ini telah berubah menjadi area terlarang, dengan retakan luar angkasa yang mengamuk dan petir yang merusak beterbangan. Bertarung dengan mengorbankan uang, gumam Tuan Zhao, matanya menyipit sebanyak mungkin. Melihat pergerakan di Zifu, King Tian jelas telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika apa yang dia harapkan benar, kedua Raja Abadi sekarang menemui jalan buntu. Kebuntuan itu hebat, kebuntuan adalah peluang. Sekarang, Zhao Yun memarahi dengan dingin, matanya berkedip. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Yun Changzi keluar dari dunia abadi. Dia benar-benar membakar seluruh kekuatan jiwanya, mengaktifkan pedang Raja Abadi secara maksimal, dan menebas rantai hukum yang mengunci Zhao Yun sangat kuat. Di saat yang sama, boneka Hao Tian juga melesat seperti cahaya yang mengejutkan. Dia menggunakan pedang pemakan abadi untuk menyerang tutup tungku abadi. Yun Chanangzi begitu kuat sehingga dia benar-benar memutuskan rantai hukum. Hao Tian tampaknya lebih kuat darinya. Dengan pisau yang menantang langit, dia menjatuhkan tutup tungku abadi, dan suara benturan logam terdengar sangat jelas. King Tianren, yang masih menemui jalan buntu dengan Yao Yue, menatap Zimanshan. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat seorang pria berpakaian hitam, dan ketika dia memasuki matanya, dia melihat cahaya pedang yang dingin. Cahaya darah merah tiba-tiba muncul, lebih menyilaukan dari matahari. Zifu Kingzhen benar-benar telah ditusuk dengan lubang besar. Jika lubang di Zifu adalah pukulan kecil, maka pukulan Yao Yue melebihi rasa sakit biasa. Karena dia lengah, penerus King Tian kekurangan kekuatan dan tidak mampu menahan cahaya kemasan. Tidak masalah dia tidak bisa bertahan, dia dikalahkan di tempat oleh cahaya ungu Yao Yue. Cahaya ungu yang mematikan sangat dahsyat, menembus tubuhnya dengan satu pukulan. King Tianren menjerit, dan separuh tubuhnya meledak menjadi lumpur berdarah. Tuan Istana Yao Yue tampak bingung, plot macam apa ini? Buka untukku. Sebelum Tuan Istana Yao Yue sempat bereaksi, dia mendengar teriakan keras datang dari Istana King Tianxi. Zhao Yun, yang telah membuka larangan tersebut, telah mengambil pedang Raja Abadi dan langsung mengorbankan masa hidupnya selama 100 tahun dengan imbalan kekuatan yang kuat, hanya untuk mengaktifkan pedang Raja Abadi dan menyerang rantai hukum yang mengunci Bu Niantian. Klik, ada lagi suara yang tajam, sangat enak di telinga. Zhao Yun mendominasi langit dan bumi dengan satu pedang, memutus rantai hukum, dan membawa Bu Niantian, yang masih tertidur, ke dunia abadi. Dia kemudian menghabisi tungku abadi Tianyu dengan pedang Raja Abadi dan melarikan diri dari rumah Si. Melihatnya, kepala istana Yao Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ternyata anak inilah yang menyebabkan masalah di King Tian Si Mansion. Jika tidak terjadi apa-apa pada King Tian, pertarungannya akan sangat sulit. Semua ini tidak penting lagi. Yang penting adalah anak laki-laki ini adalah satu-satunya bintang dari si jahat surgawi, dan dia memiliki nasib yang sama dengannya. Belum lagi, pemuda ini cukup tampan, dan pasti cocok untuk diambil dia kembali dan menjadi suami mertua kecil. Bodoh amat, Tuan Zhao meneriakkan sesuatu dan seluruh tubuhnya terasa tidak enak. Dia keluar sedikit dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia telah lupa bahwa ini adalah medan perang, dan kekuatan pemusnahan masih ada. Dia bahkan secara tidak sengaja menderita akibat pertempuran tersebut, dan separuh tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Yang lebih buruk darinya adalah boneka Hao Tian. Hao Tian keluar sedetik sebelumnya dan langsung dinonaktifkan. Yang paling menyedihkan adalah Yun Changzi, yang sebelumnya membakar seluruh kekuatan jiwanya dan hampir naik ke surga saat itu juga. Jika dia tidak disembunyikan di pedang Raja Abadi dan dilindungi oleh senjata ajaib Raja Abadi, dia pasti sudah mati. Sekarang, saya melarikan diri. Dengan pemikiran di benaknya, Zhao Yun melarikan diri ke dunia abadi. Mungkin postur tubuhnya kurang tepat, jadi dia tidak masuk. Bukan saja dia tidak masuk, tapi dia juga menabrak tembok. Suara duang sangat menyenangkan, dan itu membuatnya merasa tidak enak. Benar sekali, dunia abadi terkunci lagi. Kekuatan reinkarnasilah yang menyembuhkan dirinya sendiri. Retakan kecil yang telah digali dengan susah payah oleh Yun Chanangzi dan yang lainnya kini telah hilang, dan tidak ada kekurangan. Kekuatan bencana yang tersisa sangat aneh, dan kekuatan reinkarnasi sangat jahat. Kamu pantas mati. King Tian akhirnya berdiri teguh, rambutnya acak-acakan seperti hantu jahat. Dia adalah korbannya. Dia tahu lebih baik dari siapapun. Dia tahu apa yang terjadi di Z Mansion. Dia telah menghitung segalanya, tapi dia belum menghitung bahwa anak laki-laki ini bisa membuka dunia abadi. Ada boneka Raja Abadi yang disembunyikan,
dan dia secara khusus menargetkan mereka yang tidak punya waktu untuk peduli padanya. Tidak masalah jika ada lubang besar yang dibuat di Sifu. Namun serangan Yao Yue benar-benar menjijikkan. Guntur dari Raja Abadi Puncak begitu dahsyat hingga langit dan bumi bergetar. Dengan baik, Zhao Yun merasakan kekuatan kehancuran menimpanya, dan tubuhnya hampir roboh. Pada saat ini, ada kekuatan lembut yang terus melindunginya. Itu adalah sepotong cahaya bulan ungu terang, melamun dan terang, yang menghilangkan semua tekanan dan memindahkannya ke satu sisi. Dia merasakan matanya berkedip, dan dia muncul di samping penguasa istana Yao Yue lagi. Semakin jarak semakin dekat, nasib kedua orang itu mulai terasa kembali, namun bukan lagi sensasi kesemutan, melainkan perasaan yang sangat aneh, seperti bermandikan hangatnya sinar matahari di bulan-bulan musim dingin, sangat nyaman. Anak kecil, aku kesulitan mencarimu. Tuan Zhao tidak menjawab, atau dia tidak punya waktu untuk menjawab. Medan perang Raja Abadi Puncak bukanlah lelucon. Akibat dari pemusnahan telah berubah menjadi niat menghabisi, mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Bahkan sekarang, tubuhnya masih hancur sedikit demi sedikit. Yao Yue tersenyum lagi dan meletakkan tangannya di bahunya. Kekuatan abadinya keren dan tanpa celah, langsung menghilangkan niat menghabisi. Ledakan, King Tianren terbunuh, dan langit runtuh dalam satu langkah. Tuan Istana. Yao Yue masih menolak untuk menyerah, aura Raja Abadi telah diaktifkan sepenuhnya. King Tianren terhuyung ketika dia bertabrakan dengannya ya, itu berarti dia terluka terlalu parah. Tidak dapat menggunakan kekuatan tempur puncaknya, Yao Yue baru saja menyerang dan hampir menghancurkan fondasinya. Yao Yue, kamu sudah bertindak terlalu jauh dengan menindas orang lain. King Tianren berteriak dengan marah. Kaulah yang pertama kali menangkap suamiku, kata Tuan Istana Yao Yue dengan serius. Mungkin lukanya terlalu serius, King Tianren tidak bisa bernapas dengan lancar, dan seteguk darah yang mendominasi muncrat. Dia akhirnya mengerti, dan mengerti siapa suami di mulut Yao Yue. Justru karena dia mengerti bahwa dia ingin memarahi ibunya. Tuan Istana Yao Yue yang agung baru saja melanggar peraturan rumah, mengapa kamu memakan rumput muda seperti sapi tua? Saya senang dengan itu. Apakah Anda menjaganya? Meskipun kepala Istana Yao Yue tidak berkata apa-apa, ekspresinya mengatakan segalanya. Tuan Xian, Tuan Zhao sedikit bingung. Apa karena aku tidak bangun? Tahun berapa hal ini terjadi? Kamu luar biasa. Yun Changzi menghela nafas, tidak mengetahui bahwa Yang Mulia Daluo berselingkuh dengan Tuan Yao Yue. Tidak heran wanita jalang ini ingin bertarung dengan King Tianren, apa maksudnya ini? Sampai jumpa nanti. Tuan Istana Yao Yue menarik Zhao Yun dan berbalik untuk pergi. Mumpung masih pagi, carilah tempat untuk berkomunikasi dan bertukar perasaan. Kemana harus pergi? King Tianren secara alami menolak dan mengambil satu langkah melintasi kehampaan. Kata-katanya selanjutnya seperti guntur yang bergema di langit, kamu boleh pergi. Jaga dia. Bagaimana jika aku bersikeras untuk membawanya pergi? Tuan Istana Yao Yue berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kita akan bertarung sampai mati, kata King Tian dengan gigi terkatup. Kalahkan dia ingin menangkap suamimu yang sedang memurnikan pil darah. Ledakan, teriakannya begitu kuat hingga sebuah lubang besar terbuka di langit. Oh tidak, seharusnya ada yang menginjak lubang besar. Itu adalah seorang wanita, seperti wanita dalam mimpi. Melihatnya, Zhao Yun dan Yun Chanangzi sama-sama merasakan keinginan untuk buang air kecil. Saya bertemu Meng Xian lagi. Saya tidak yakin apakah saya mengatakan saya bertemu dengannya. Gadis itu baru saja datang ke sini, dan dia memiliki posisinya sendiri. Peri mimpi telah tiba, tapi matanya agak aneh. Situasi seperti apa ini? Seseorang pernah bertarung di sini sebelumnya. Ya, pasti ada yang bertarung di sini. King Tian dipukuli seperti beruang. Yao Yue, kamu baik-baik saja. Meng Xian membuka sedikit bibirnya. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Yao Yue tersenyum. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, tetapi kami telah mencapai puncak kultivasi. Cara bermimpimu menjadi semakin aneh. Kedua raja peri wanita itu cukup penuh kasih sayang, dan mereka mengobrol dengan gembira satu sama lain-lainnya. King Tianren, penguasa tempat ini, dikesampingkan. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan dan paling malu. Hari ini sangat ramai. Yao Yue melihat ke samping sedikit. Lubang besar lainnya terbuka di langit, dan orang lain turun ke dunia ini. Itu adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah bagua immortal, dengan aura yang sangat misterius. Itukah cara bertindak Tao? Jiwa Yun Changzi yang tersisa bergetar. Ia tidak mengakui kesalahannya, ia memang penguasa Yantian, salah satu nenek moyang silsilah Yantian. Orang yang menyimpulkan Tuan Zhao sebelumnya adalah orang ini, dan keterampilan deduktifnya tidak ada bandingannya. Dia tidak datang ke sini untuk menikmati gunung dan sungai, dia datang ke sini untuk menemukan tubuh abadi yang abadi.
Alasan mengapa dia dapat menemukan ini sangat diperlukan bagi King Tian, yang menyempurnakan kekuatan reinkarnasi dan bahkan menutupinya kekurangannya. Situasi yang luar biasa. Orang tua yang memerankan Tian-Tian itu sama seperti Meng Xian tadi, matanya sedikit aneh. Sebenarnya ada 3 raja abadi di bintang kuno yang acuh tak acuh ini, dan mereka semua adalah raja abadi puncak. Kebetulan sekali, dia mengenali mereka semua, dan jika dia memilih salah satu, mereka semua adalah orang yang kejam. Apakah dia hanya aktor yang baik? Zhao Yun berkata dalam hatinya, matanya berkedip dingin. Jika bukan karena kenakalan rahasia Yantian, mengapa dia dan Bun Yantian bisa berada dalam kekacauan seperti itu? Dia tanpa sadar melihat sekeliling untuk melihat apakah 8 raja abadi ada di dekatnya. Bagaimanapun, mereka berkolusi bersama. Ya, dia tidak melihat orang lain. Atau mungkin keterampilan moralnya terlalu rendah, dan jika pihak lain menyembunyikan sesuatu, dia tidak dapat menemukannya. Pendeta Tao Tua Yantian juga memperhatikan, mata lamanya sedikit menyipit. Jaraknya terlalu jauh sebelumnya, jadi tidak terlalu jelas. Sekarang kita berada di dunia yang sama, dia menyadari kekuatan macam apa yang menutupi tubuh abadi yang abadi. Itu adalah kekuatan reinkarnasi yang legendaris tidak terkejut. Karena ini melibatkan Dewa Bulan, bagaimana mungkin sisa kekuatan dari bencana itu tidak ada hubungannya dengan reinkarnasi. Adapun Raja Abadi dari 8 Tanah Suci, dia secara alami tidak datang. Tubuh abadi-abadi sangatlah mudah, dan dia tidak ingin orang lain berbagi hasil perang. Tapi yang tidak dia duga adalah istana Master Yao Yue, Meng Xian dan King Zhen juga ada di sana. Tuan Istana Yao Yue menentukan harga. Saya ingin orang ini. Pendeta Tao Tua Yantian mengelus janggutnya, dan orang yang dia sebutkan jelas-jelas adalah Zhao Yun. Jika dia bisa mengambil tubuh abadi yang kekal tanpa pertumpahan darah, dia tidak akan keberatan mengeluarkan sejumlah uang. Kepala istana Yao Yue hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan tidak mengulangi pepatah lama. Sebaliknya, dia melihat ke samping ke arah Meng Xian. Jika dia mengharapkan itu benar, Meng Xian juga datang untuk pria kecil ini. Benar saja, Meng Xian juga berbicara, teman kecil ini dan saya sangat ditakdirkan. Seperti yang diharapkan dari peri mimpi, dia pendiam dalam kata-katanya dan selalu mengatakan bahwa dia ditakdirkan untuk mengambil seseorang. Lihatlah King Tianzhen, wajah tua itu bukan lagi sebuah wajah. Seorang guru istana Yao Yue cukup merepotkan, tapi inilah Meng Xian dan Yantian Laodao, dan keduanya mengincar anak laki-laki itu. Tidak apa-apa, karena kita mempunyai tujuan yang sama, mari kita bekerja sama. Mari kita ambil dulu. Adapun cara membagi rampasan, itu saja untuk masa depan. Bagaimana menurutmu, rekan Tao? Pendeta Tao Yantian tersenyum santai, masih menunggu jawaban dari kepala istana Yao Yue. Semua orang akan senang jika mereka bisa mendiskusikannya dengan baik memulai pertarungan. Kamu membuka mulut untuk membeli suamiku. Kenapa kamu begitu nakal? Kata-katanya tidak penting, Yantian Laodao mengangkat alisnya sedikit ketika mendengarnya. Bahkan Meng Xian yang dingin tidak bisa menahan sedikit cemberut ketika mendengarnya. Mereka semua tahu aturan istana Yao Yue, yang melarang pernikahan dan kultivasi ganda. Tuan Istana Yao Yue, apakah Anda melakukan kejahatan melawan angin? Apakah itu sapi tua yang memakan rumput muda? Untuk menghiburku. Yantian tua mencibir. Jangan berteriak padaku, aku memiliki temperamen yang buruk. Tuan Istana Yao Yue masih merawat rambutnya. Ketika dia berbicara, dia bahkan tidak melihat ke arah Yantian Laodao. Aku tidak menyukai orang ini. Setelah membantahnya, dia tidak lupa menggoda Meng Xian. Jika gadis itu juga menyukai suamiku, aku akan mengizinkannya mengambil selir. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu membuat wajah Tuan Yantian menjadi gelap dan ekspresi Meng Xian menjadi dingin. Wah, kamu sangat menarik bagi wanita. Yun Changzi menghela nafas. Ibuku bilang semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia. Zhao Yun menarik napas dalam-dalam, ledakan. Ledakan. Dunia ini tidak lagi damai, semua karena tekanan dari Raja Abadi Puncak. Yantian sedang dalam suasana hati yang buruk setelah banyak diejek, dan dia berubah pikiran dan tidak akan mengeluarkan uang untuk membelinya. Tampaknya Qiang lebih lugas, dan Meng Xian juga sangat marah setelah diejek. Penguasa istana Yao Yue cukup kuat dan tidak pemalu sama sekali. Momentum dari 3 Raja Abadi Puncak saling berhadapan, dan dunia mulai runtuh lagi. Dengan raungan, King Tianren yang diabaikan juga ikut bergabung. Meskipun dia terluka parah, auranya masih menakutkan. Aura yang terhubung dengan Meng Xian dan Yantian, dan dengan paksa menekan Yao Yue. Senior, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Meskipun Tuan Istana Yao Yue tidak takut, Yun Changzi takut. Yao Yue tidak menjawab, bahkan Yun Changzi bisa melihat seperti apa situasinya. Sebagai penguasa Istana Yao Yue, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa dia tidak ingin pergi, tapi dia tidak bisa. Tidak pergi, dia tidak akan bisa berjalan,
Jika tidak, dia akan berlari lebih cepat dari kelinci. Atau mengatakan bahwa dia adalah Raja Abadi Puncak, dia dapat melihat dengan jelas. Lihatlah dunia ini, ia telah berubah bentuk, bukan lagi lautan luas atau pulau yang pecah, melainkan telah berubah menjadi kota kuno dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka makna, dan ada suara tau kuno yang bergema melaluinya, dan selain itu, ini adalah penglihatan yang misterius. Ini Yantian Dojo. Yun Changzi terkejut. Apa itu Yantian Dojo? Zhao Yun bertanya sambil melihatnya. Dojo Yantian diciptakan oleh pendiri silsilah Yantian. Pendahulunya adalah tempat latihan nenek moyang Yantian. Sebelum meninggal dunia, ia menyempurnakan tempat latihan tersebut menjadi sebuah ruang, yaitu Yantian Dojo saat ini. Tidak sama, tapi itu adalah alam semestanya sendiri. Jatuh ke dalamnya sama saja dengan dipenjarakan dalam pesona dewa yang terjebak. Saya datang dengan persiapan. Wajah Zhao Yun berubah menjadi jelek, akhirnya mengerti mengapa Tuan Istana Yao Yue tidak pergi. Saya khawatir sejak Yantian Lao Dao datang, Aula Tao Yantian telah dibuka. Bagus sekali. King Tianren tersenyum garang di dalam hatinya. Yantian Dojo buka, tapi Yao Yue tidak bisa pergi hari ini. Kali ini, mereka bertiga bertarung melawan satu, dan sepertinya tidak ada alasan untuk kalah. Biarkan dia sendiri dan biarkan kamu melarikan diri tanpa cedera. Lao Dao Yantian berkata dengan tenang. Tidak. Tuan Istana Yao Yue akhirnya menyingkirkan cermin itu dan mengeluarkan pedang peri. Kemudian, dia menambahkan, tubuh bagian bawahku menunjuk ke arahnya untuk membuatku bahagia. Setelah mendengar ini, Tuan Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Senior ini sangat berpengetahuan ketika berbicara. Sebelum dia bisa melakukan gerakan apapun, dia merasakan kekuatan yang lembut. Tuan Istana Yao Yue lah yang membawanya ke si mansion miliknya. Jika Raja Abadi Puncak ingin memulai pertarungan kelompok, dia harus membersihkan tempat itu. Dengan budidayanya di alam Gua Void, segala akibat yang terjadi dapat menghabisinya secara instan. Kalau begitu, jangan pergi hari ini. Pendeta Tao Tua Yantian mendengus dingin. Melihat dia melambaikan tangannya, ada susunan bagua besar yang tersusun di langit. Formasi bagua sangat aneh, dengan cahaya misterius menyinari seluruh tubuhnya, dan kekuatan penghancur beterbangan di sekitarnya. Kalau soal deduksi, aku tidak sebaik kamu kalau soal pertarungan, bisakah kamu melakukannya? Tuan Istana Yao Yue berkata dengan tenang, bahkan tanpa melihat diagram susunan bagua, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang ke dalam sungai peri, menghancurkan diagram susunan menjadi beberapa bagian. Pendeta Tao Tua Yantian mengerang dan mundur selangkah karena terkejut. Yang dia kuasai adalah menghitung evolusi, tapi sebenarnya dia tidak pandai bertarung. Namun, hari ini mereka tidak bertarung sendirian, tetapi dua Raja Abadi membantu mereka bertarung. Dibandingkan dengan susunan bagua miliknya, bunga teratai yang dikembangkan oleh Meng Xian bahkan lebih merusak. Bunga itu bersifat ilusi dan melamun, dan ada kekuatan berbahaya yang tersembunyi di dalam mimpi. Yao Yue berteriak di dalam hatinya, dan ada bulan ungu yang berevolusi di belakangnya. Jika bertarung sendirian, kekuatan bertarungnya setara dengan Meng Xian. Bulan ungu dan teratai putih keduanya menghilang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Menghancurkan, serangan King Tianren tiba, dan guntur kehancuran menyebar ke seluruh langit. Penguasa istana Yao Yue ingin pergi, tetapi sebuah pengekangan menimpanya, membuat tubuhnya stagnan. Yantian Lao Dao lah yang tahu bahwa dia bukan tandingan tuan istana Yao Yue, jadi dia mundur untuk membantu. Pengekangannya datang pada waktu yang tepat. Meskipun itu hanya sesaat, itu sudah cukup untuk menghabisinya dengan guntur. Engah, darah merah cerah tiba-tiba muncul, dan bahu giok Yao Yue tertusuk. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Meng Xian turun seperti hantu, jari-jari gioknya yang ramping menempel di cahaya mimpi, dan menciptakan selokan berdarah untuk Yao Yue. Kekuatan sisa yang menakutkan berubah menjadi niat menghabisi, mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Zeng, penguasa istana Yao Yue memutar pedangnya dan mengusir peri mimpi. Saat King Tian datang dengan gulungan energi jahat, dia membaliknya dengan telapak tangannya. Yantian, yang tergantung di kehampaan, mengambil segumpal energi hitam dan memotongnya dari langit, menusuk tubuh Yao Yue melindungi kekuatan abadi. Ledakan, ledakan. Setelah tes sederhana, 4 Raja Abadi Puncak semuanya memiliki kekuatan penuh. Langit yang luas dan halus terbagi menjadi 4 alam besar karena keempatnya. Masing-masing melakukan fase Tao mereka sendiri. Mereka bertabrakan lagi dan lagi, menyebabkan langit runtuh dan menyebabkan tian-tian dojo bergemuruh. Tidak sulit untuk melihat bahwa istana Master Yao Yue benar-benar dirugikan. Di sisi lain, 3 orang di sisi berlawanan lebih sombong dibandingkan yang lain. Terutama pria King Tianren, seolah-olah dia telah mengambil bubuk mesiu dan 1 tabung darah ayam pada saat yang sama, dia menggunakan teknik menghabisi dan serangan yang mengancam jiwa. Jika bukan karena tuan istana Yao Yue, dia pasti sudah menyempurnakannya obat mujarab darah.
Pasti terjadi pertarungan yang sangat panas di luar. Pedang Raja Abadi bergetar. Tuan Zhao berdiri tegak dan memandang dunia luar dengan segenap matanya. Namun, dia tidak cukup baik dan tidak dapat menembus rumah ungu Raja Abadi, atau Yao Yue tidak memberinya hak istimewa apapun, tetapi tanpa melihat, dia tahu bahwa ada barisan 3 lawan 1 di luar, dan Yao Yue takut itu dia tidak bisa mengalahkannya. Di mana peri mimpi yang lain? Panggil dia untuk membantu dalam pertempuran. Yang disebut peri mimpi lainnya mengacu pada Yun Yan, peri mimpi yang dia kalahkan terakhir kali. Zhao Yun menarik napas dalam-dalam. Jika dia bisa berteriak, King Tian akan terkena ledakan. Apakah aku benar-benar seorang bintang bencana? Gumaman Zhao Yun hanya terdengar olehnya. Sejak memasuki dunia abadi, sebagian besar orang yang ada hubungannya dengan dia akan mendapat masalah. Nasib bintang jahat itu benar-benar akan terpengaruh kemanapun dia pergi. Dia adalah Bunian Tian sebelumnya, tapi sekarang dia adalah penguasa istana-istana Yao Yue. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di jiwanya. Itu adalah takdir Tuhan yang lain, dan itu beresonansi dengan orang lain. Rasa sakit parah yang dia rasakan di sini juga dirasakan oleh Yao Yue. Sengatan tiba-tiba inilah yang membuat Yao Yue merasa linglung sejenak, dan King Tian memanfaatkannya dan menebasnya dengan pedang. Dengan baik, Yao Yue mengerang, dan sengatannya menjadi lebih hebat. Melihat Zhao Yun di Zifu, wajahnya juga menunjukkan rasa sakit. Tidak sulit untuk melihat ada pancaran cahaya di antara alisnya. Di bawah cahaya ini, terdapat pola abadi kuno, terukir sedikit demi sedikit, dan tidak diketahui apa artinya. Kamu, Tianxia Lone Star. Yun Changzi tertegun sejenak. Dia mengenali pola abadi itu sebagai pola rahasia yang eksklusif untuk silsilah Tianxia. Tuan Zhao tidak menjawab, dan sepertinya dia tidak punya waktu untuk menjawab saat ini. Sejak tanda rahasia itu diukir, keseluruhan dirinya menjadi sangat aneh. Rambut hitam telah berubah menjadi merah darah, dan berkeliaran di seluruh tubuhnya. Kekuatan abadinya juga berubah menjadi gumpalan energi jahat. Ini bukanlah keadaan ekstrim, tapi keadaan aneh lainnya. Dia hanya merasakan ada kekuatan dahsyat yang bangkit kembali di tubuhnya. Dengan baik, Yao Yue mengerang pelan, dan darah mengalir ke langit lagi. Rasa sakit yang menyengat di jiwanya membuatnya tidak mampu menstabilkan suasana hatinya. Segel, Master Yan Tian mengambil kesempatan itu dan mengorbankan susunan Bagua lagi. Istana Master Yao Yue lalai dan terjebak dalam formasi. Sebelum dia bisa melarikan diri, Meng Xian dan King Tian menyerang dari kiri dan kanan. Mereka berdua menggunakan metode penyegelan untuk memberkati formasi Bagua istana, tidak bisa bergerak. Karena dia disegel, ledakan yang mengguncang langit juga dimusnahkan. Meng Xian tampak acuh tak acuh, berdiri di kehampaan seolah-olah dalam mimpi. Melihat wajah King Tian dan Yan Tian, mereka terlihat cukup jahat, terutama King Tian yang terlihat seperti hantu jahat, dengan gigi putihnya terlihat saat dia tersenyum. Jika dia merusak perbuatan baiknya, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Serahkan dia. Meng Xian membuka sedikit bibirnya. Yao Yue terdiam, begitu tenang hingga sedikit menakutkan. Dalam ketenangan inilah wujudnya juga berubah. 3.000 rambut hitam seperti gelombang air berubah menjadi merah darah, kekuatan abadi berubah menjadi energi jahat, dan bahkan bulan ungu berubah menjadi bulan darah. Pola abadi yang sama juga terukir di antara alisnya. Melihat ini, ketiga Raja Abadi yang hadir sedikit menyipitkan mata. Tianxia Lone Star, hanya 4 kata. Ketiga Raja Abadi berkata serempak. Tidak salah lagi, itu adalah tanda rahasia eksklusif dari silsilah Tianxia. Karena mereka benar, mereka bertiga terkejut bahwa pemilik istana Yao Yue sebenarnya adalah takdir dari Tianxia Lone Star sebelum. Ledakan, saat mereka bertiga terkejut, suara gemuruh bergema di langit. Itu adalah formasi Bagua yang dipatahkan dan dihancurkan secara paksa oleh kepala istana Yao Yue. Sekarang pola rahasia Tianxia telah dibuka, ia memiliki kekuatan yang kuat untuk bangkit kembali sambaran. Itu dia, Tuan Istana Yao Yue bergumam sambil tersenyum. Saat dua bintang jahat bertemu, sesuatu yang ajaib terjadi. Dia telah memahaminya selama ratusan tahun, tetapi dia belum mampu mengukir pola rahasia kejahatan surgawi. Ternyata itu bukan kurangnya pemahamannya, tetapi kurangnya bintang kesepian dari kejahatan surgawi. Hubungan di antara mereka adalah kunci dari pola rahasia. Dia melihat ke dalam Zifu dan bisa melihat si kecil. Saat ini, mereka berada dalam kondisi yang persis sama. Ini adalah negara bagian Tianxia, di mana kekuatan tempurnya meningkat pesat dalam waktu singkat. Aku sangat mencintaimu. Yao Yue tersenyum manis. Katakan saja, tidak ada yang bisa mengalahkan satu-satunya bintang Tianxia. Kedua anak malang ini, hanya masalah kebetulan saja mereka berkumpul. Senior, tidak nyaman membiarkanku keluar. Tuan Zhao memanggil Yao Yue sambil mengelus lengan bajunya. Dia sangat marah hari ini dan membutuhkan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Bagus untuk mengatakannya. Yao Yue melepaskan lengan bajunya,
dan dia benar-benar melepaskannya. Tentu saja, dia tidak membiarkannya keluar dan dipukuli. Jawabannya negatif. Namun, Tianxia Lonestar merupakan pengecualian. Keduanya keluar dari pola rahasia Tianxia. Ini bukan hanya untuk pertunjukan. Mereka tidak hanya dapat membuka negara Tianxia, tetapi mereka juga dapat mentransfer kekuatan. Sebanyak kekuatan tempur yang dia memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan mereka. Perbedaannya tidak lebih dari kekuatan fisik, suasana hati yang bertarung, dan persepsi Tao. Tentu, ada harga yang harus dibayar untuk melakukan hal ini. Mereka berdua memiliki pemahaman yang diam-diam, dan mereka masih mampu bertahan selama 500 tahun. Itu lebih baik daripada terjebak di Tian-Tian Dojo. Setelah sekian lama, pihak lain pasti akan mendapat bantuan, jadi itu akan terjadi sebaiknya berangkat lebih awal. Ledakan. Tuan Zhao keluar dari Z Mansion dan mendarat dengan bunyi gedebuk. Tak perlu dikatakan lagi, dua orang dengan bentuk yang sama terlihat sangat serasi saat mereka berdiri bersama. Ini, melihat wujud Zhao Yun dan pola rahasia di antara alis Zhao Yun, ketiga Raja Abadi semuanya tercengang. Ini juga merupakan satu-satunya bintang roh jahat. Dia bernasib sama dengan penguasa istana Yao Yue. Sungguh mengejutkan saya, kata Tuan Yantian dalam hatinya. Setelah menyimpulkan junior ini begitu lama, dia bahkan tidak tahu bahwa pihak lain adalah bintang tunggal dari kejahatan surgawi. Meng Xian juga memiliki pola pikir yang sama, dan itu lebih tidak terduga daripada Yantian Laodao. Anda harus tahu bahwa orang bernama Zhao Yun ini adalah muridnya dalam inkarnasi. Dia pernah memiliki ingatan tentang inkarnasi dan tidak melihat roh jahat. Orang pembawa sial, ekspresi King Zhen sangat jelek. Dialah yang menangkap tubuh abadi-abadi, dan dia juga menggunakan tubuh abadi-abadi sebagai panduan pil dan mempraktikkannya selama beberapa hari. Ketika dia tiba, dia bahkan tidak tahu bahwa bocah itu adalah bintang tunggal kejahatan surgawi. Sekarang setelah dia mewujudkan dirinya, dia benar-benar lengah. Suamiku sangat tampan. Yao Yue menyeka pedang peri, kata-katanya sama halusnya dengan musik peri. Kali ini, tak satu pun dari tiga Raja Abadi Puncak yang menyebutkan bersenang-senang. Dari awal hingga akhir, Tuan Istana Yao Yue tampaknya juga tidak menghibur mereka. Kejahatan surgawi cocok dengan kejahatan surgawi, sungguh pasangan yang sempurna. Serahkan padaku, Tuan Qingtian. Tuan Zhao juga sedang membersihkan pedangnya, pedang Raja Abadi miliknya, yang merupakan senjata ajaib Raja Abadi. Sangat sulit untuk mengaktifkan pedang Raja Abadi di alam gua kekosongan, tetapi sekarang yang abadi begitu kuat, itu sangat mudah untuk membawa pedang ini. Dengan mengatakan itu, dia membuka situasi putus asa berdasarkan negara bagian Tianxia. Dalam keadaan seperti itu, ketiga Raja Abadi tidak terlalu terkejut. Mereka telah mengetahui tentang garis keturunan orang ini. Kepala istana Yao Yue melihatnya dan sedikit mengangkat alisnya yang cantik. Apakah ini tubuh abadi-abadi yang legendaris? Bukankah dia terlihat lebih enak dipandang? Yun Changzi berbicara dengan penuh penekanan. Ya, Yao Yue tersenyum manis lagi. Tidak hanya enak dipandang, dia bahkan memikirkan di mana akan menguburkan mereka setelah mereka meninggal. Guk-guk tua, duel. Tuan Zhao sudah bergegas keluar dan langsung menuju King Tianren. Teriakan guk-guk tua ini membuat King Tianren marah. Seharusnya dia marah, karena dia orang yang paling sial hari ini. Bebek masaknya terbang, nasib tak terduga. Hilang, dan dia dipukuli sampai lumpuh, semua berkat anak ini. Membelah langit, Zhao Yun telah tiba dan menghantam langit dengan pedang yang panjangnya 100 kaki. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan Raja Abadi, kamu dapat bersaing denganku? King Tianren tersenyum garang dan berdiri diam seperti monumen. Hanya cahaya perlindungan yang menyelimuti seluruh tubuhnya biarkan kamu memotongnya. Jika kamu bisa mematahkannya, pembelaanku, aku akan mengambil nama keluargamu. Betapa memalukannya ini, kata Tuan Zhao dalam-dalam. Awalnya, pedangnya adalah ujian, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Karena King Tian memberikan wajah seperti ini, maka perlu menggunakan semua kekuatan bertarungnya. Berdengung, cahaya pedang sepanjang 100 kaki mendominasi langit dan bumi, menyebabkan ruang angkasa runtuh. Kemudian, terdengar suara penghalang pecah. King Tianren, yang penuh percaya diri beberapa saat yang lalu, melihat cahaya perlindungan hancur pada detik ini. Sangat kuat, pendeta Tao tua Yantian terkejut. Apakah begitu jahat jika dua roh jahat hidup di dunia yang sama? Meng Xian tidak mengatakan apa-apa, tetapi alisnya yang cantik sedikit berkerut. Dewa debu merah yang terbunuh di dunia fana sungguh luar biasa. Meskipun King Tian terluka parah, dia masih merupakan Raja Abadi Puncak. Tuan, saya mengambil harta karun. Yao Yue bergumam sambil tersenyum. Meski majikannya sudah tidak ada lagi, dia masih ingat dengan jelas apa yang dikatakannya saat itu. Jika masih ada satu-satunya bintang di dunia, dia pasti orang yang bisa mencapai langit dan bumi. Dengan serangan pedang tadi, dia seperti melihat dewa bangkit. Ah!
King Tianren meraung dan berdiri. Ditampar wajahnya, Raja Abadi ini sedikit malu. Wajah lamanya sangat panas. Raja Abadi mengamuk dan terluka parah. Meng, habisi. King Tianren mengertakkan gigi dan datang dengan gulungan darah. Zhao Yun tidak malu sama sekali, dia mengambil pedangnya dan melangkah maju, menghadap Raja Abadi baja keras. Mulai sekarang, nama keluargamu adalah Zhao. Haruskah aku memanggilmu Zhao King Tian? Atau haruskah aku memanggilmu Shenren Zhao? Tidak masalah, aku adalah paman keduamu. Pertarungan, dan Yun Changzi yang memimpin. King Zhen sedang dalam suasana hati yang sangat tidak bahagia. Apakah dia masih merasa marah? Tidak peduli ini hanya lelucon, King Tianren tersinggung, dan benar-benar mengaktifkan metode terlarang di tempat. Dunia penglihatan yang telah dihancurkan oleh Yao Yue dibentuk kembali pada saat ini, mekar dengan cahaya kehancuran. Alam abadi-abadi. Buka! Zhao Yun berteriak keras, dan juga membuka bidang penglihatannya sendiri. Meskipun budidayanya rendah dan taoismenya dangkal, pemahamannya tidak biasa. Ketika dia melihat gunung dan sungai dalam penglihatannya, semuanya tampak hidup, seperti dunia nyata, dengan makna yang melekat dan suara Tao bergema. Ledakan. Dua alam besar bertabrakan ke langit, dan suara gemuruh bergema di seluruh 9 langit. Tidak sulit untuk melihat bahwa dua dunia sedang runtuh, gunung dan sungai layu, dan guntur serta kilat beterbangan. Baik Zhao Yun maupun King Tian tidak dapat berdiri kokoh, dan mereka semua menderita akibat serangan balik dari penglihatan tersebut. Ayo, Zhao Yun memaksakan dirinya untuk berdiri teguh, dan benar-benar melangkah keluar dari alam abadi-abadi dan memasuki alam langit biru. Melihat pemandangan ini, belum lagi Yun Changzi yang bersembunyi di pedang Raja Abadi, bahkan ketiga Raja Abadi lainnya pun kaget. Betapa kuatnya anak ini, ia justru menerobos ke ranah lawan yang merupakan kandang King Tian. Berbicara tentang King Tian, wajahnya bahkan lebih garang. Jika pihak lain berani masuk, dia jelas meremehkannya. Dalam analisis terakhir, hal ini disebabkan oleh mentalitas bertarung Tuan Zhao. Ini adalah keyakinan bahwa saya tidak terkalahkan. Bahkan di kandang lawan, saya sangat yakin bahwa saya dapat mengalahkan King Tian, seorang pria kejam yang telah berperang melawan dewa. Mencari kematian. King Tian mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya, menekan dari langit dengan pemandangan pegunungan. Zhao Yun bahkan tidak melihatnya, dia menyerang dengan pedang yang menghantam langit, membelah gunung raksasa setinggi 8.000 kaki itu menjadi beberapa bagian. Bahkan King Tian terkejut dan mengerang teredam. Sungguh aneh, orang ini tertekan dalam dunia penglihatannya, namun dia masih memiliki kekuatan bertarung yang kejam. Daluo Tianshu. Zhao Yun mengangkat telapak tangannya dari langit, dan telapak tangannya megah dan agung. King Tian memarahi dengan dingin, dan mengeluarkan energi hitam di tangannya, memadatkannya menjadi energi pedang, dan membelah telapak tangannya. Niat pedangnya tak tertandingi, dan akibat yang mengerikan menciptakan jurang berdarah di bahu Zhao Yun. Dongsu kecil, beraninya kamu bersaing dengan Raja Abadi untuk mendapatkan supremasi. King Tianren berkata dalam hati, mengubah penglihatannya menjadi kegelapan. Ini adalah metode luar angkasa. Dia menyeret Zhao Yun ke ruang gelap. Ketika Yao Yue melihatnya, alisnya yang cantik tidak bisa menahan cemberut, seolah-olah dia mengenali metode rahasia ini, dan juga mengetahui kengerian dari metode rahasia ini. Jika Anda tidak memahami ruang secara mendalam, Anda akan dihancurkan di dalam kegelapan yang tiada habisnya, dan tulang-tulangmu tidak akan tertinggal. Dia ingin menghabisi dan datang untuk menyelamatkan, tetapi Yan Tian dan Meng Xian tidak diatur. Dua Raja Abadi Puncak kembali berkekuatan penuh, menyerang dari kiri dan kanan. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Yao Yue, tapi mereka hanya perlu menahannya. Saat King Tian memecahkan tubuh abadi yang abadi, itu masih akan menjadi situasi 3 lawan 1 yang terburuk, mereka bisa menunggu bala bantuan. Bagaimanapun, ini adalah di Yantian Dojo, Yao Yue tidak akan bisa meninggalkan dunia ini dalam waktu singkat. Ledakan, ledakan, pertarungan tingkat Raja Abadi masih menghancurkan. Berbeda dari sebelumnya, kedua Raja Abadi merasa cukup sulit untuk bergabung untuk menyerang Yao Yue kali ini, karena Yao Yue telah membuka pola rahasia kejahatan surgawi dan mendapat berkah kekuatan tempur sangat menghancurkan. Kembalilah. Yao Yue berbisik sambil memanggil Zhao Yun. Apa yang dikatakan King Tian sebelumnya adalah benar. Memiliki kekuatan Raja Abadi tidak berarti dia bisa bersaing dengan Raja Abadi. Jika dia memiliki fondasi dasar, tubuh abadi yang abadi masih jauh, dan dia mungkin terkubur di luar angkasa. Tidak ada gaung dari dunia lain, atau bisa dikatakan ruang tersebut telah terputus dari dunia luar. Zhao Yun terjebak dalam kegelapan penglihatan, dan semua yang dilihatnya gelap gulita. Ada jalan menuju surga, tapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, jadi kamu harus menceburkan diri ke dalamnya, kesuramannya sendiri yang sulit diatur, dan arahnya berbeda, dan sumbernya tidak dapat ditemukan. King Tianzhen berkata bahwa ini adalah tubuh abadi-abadi yang dikirimkan ke pintu dengan sendirinya. Dalam kegelapan ini,
dia bisa menyelesaikannya tanpa membagi rampasannya. Apakah kamu seekor kura-kura? Yun Liangzi memarahi lagi, jika kamu punya nyali, keluarlah dan bertarunglah. Dengan kata-kata ini, King Zhen keluar, seperti hantu, lusinan rantai besi hukum beterbangan, seperti ular listrik biasanya, akan lebih praktis untuk membungkus Zhao Yun dan menyegel benda ini. Zhao Yun mencibir di dalam hatinya dan melarikan diri ke belakangnya. Tidak ada yang memperhatikannya, dan dia sengaja memperlambat pelariannya. Justru karena dia menjual kekurangan inilah dia ditangkap oleh rantai besi hukum dan langsung dikurung. Ini memalukan. Yun Changzi terbatuk-batuk, tidak berani mengatakan apapun. Kemampuan akting Zhao Yun luar biasa, dan dia berpura-pura berjuang, mencoba mematahkan belenggu rantai besi hukum. Sebelum dia bisa membebaskan diri, King Tian sudah keluar dari kegelapan, memegang pedang pembunuh berdarah dan wajah tua dengan daging berdarah, lebih ganas dari hantu. Jika kamu punya nyali, biarkan aku pergi dan bertarung selama 800 ronde lagi, kata Zhao Yun dingin. Metode menstimulasi jenderal tidak ada gunanya bagiku. King Tian menunjukkan gigi putihnya. Kalau begitu mari kita coba metode lain. Melihat King Tian datang untuk menghabisinya. Tuan Zhao tidak bisa menahan senyum. Senyumnya cerah, tetapi apa yang disebut kecemerlangannya bukanlah hal yang menakutkan di mata King Tian. Merusak. Zhao Yun berteriak di dalam hatinya dan membuka tiangang yang melindungi tubuh. Di tiangang, dia juga menambahkan kekuatan kejahatan surgawi dan asal-usul abadi, dan menghancurkan rantai besi hukum dengan satu pukulan. Saat langit biru turun, sebelum kaki depannya bisa berdiri kokoh, kaki belakangnya terlempar oleh kekuatan yang dahsyat. Zeng, Zhao Yun mengikutinya seperti bayangan, dan menggunakan mata peri untuk menghabisinya seketika. Lalu ada cahaya berdarah, yang cukup menyilaukan, dan kepala berdarah berguling ke dalam kegelapan. Itu adalah kepala King Tianren. Itu dipotong oleh Zhao Yun, dan jiwa hidupnya juga rusak parah. Kamu pantas mati. King Tianren sangat marah dan menjatuhkan Zhao Yun dengan telapak tangannya. Meskipun dia tidak memiliki kepala, orang ini masih sangat galak. Dia memadatkan kekuatan ruang menjadi pedang dan mengusir Tuan Zhao. Kekuatan pedang dan niat pedang menyebar ke seluruh langit, dan dia hampir ditebas oleh Zhao Yunseng. Ledakan. Dunia luar angkasa berdengung, dan ada matahari berdarah yang menggantung tinggi di langit. Itu adalah kekuatan magis King Tian. Sinar matahari berwarna darah menerangi kegelapan tanpa batas. Setiap tempat di mana cahaya bersinar dihancurkan. Zhao Yun, yang baru saja menstabilkan sosoknya, separuh tubuhnya hancur di tempat. Apakah tidak apa-apa? Jiwa Yun Chanangzi yang tersisa bergetar. Itu harus dilakukan. Zhao Yun dengan paksa membentuk kembali tubuhnya. Pertunjukan yang sama juga dilakukan di tempat King Tianren. Jika kepala Anda dipenggal, Anda tidak boleh membentuknya kembali. Namun, dibandingkan dengan kekuatan pemulihan Zhao Yun, dia masih tidak tertarik. Rahasia keabadian adalah metode generasi. Guk-guk tua, ambillah nyawamu. Zhao Yun melangkah melintasi kegelapan dalam satu langkah dan meraih dengan pedang Raja Abadi. Selama periode ini, dia juga mengendalikan guntur abadi dan menghantamkannya ke langit, menghancurkan matahari yang berlumuran darah menjadi abu. Melihat Zhao Yun datang untuk menghabisi, King Tianren mundur ke dalam kegelapan. Kepalaku benar-benar terbentur hari ini, dan rasanya sangat sakit luar dan dalam. Dia perlu waktu sejenak untuk bernapas, dan perlu bersembunyi di kegelapan untuk sementara waktu. Kemana harus pergi? Zhao Yun mengikuti dalam kegelapan, dan bidikannya akurat. Mata perinya dapat melacak dan menentukan lokasi dengan akurat. Kamu, King Tianren tidak bisa menahan gemetar. Yang meresponsnya adalah teknik angin dan guntur Zhao Yun, yang menembus tubuh dengan pedang. Gulungan. King Tianren mengorbankan senjata kelahirannya, yaitu tungku abadi Tianyu. Kompor ini sangat sombong, dan Zhao Yun dipukul dengan darah dan tulang beterbangan kemana-mana. Gulungan, kata Zhao Yun melolong lebih keras dari langit. Saya melihatnya mengibaskan ekor naganya dan mengguncang tungku abadi Tianyu. Hentikan, Yun Changzi mengutuk, dan pedang Raja Abadi bergetar. Tanpa perlu diingatkan, Tuan Muda Zhao juga bergegas maju, memegang pedang Raja Abadi di tangannya, dan meretas tungku abadi hingga mati. King Tian tidak akan jauh lebih baik. Memang benar, King Tian sangat melankolis, dan reaksi balik datang satu demi satu. Kondisinya sudah buruk, dan kejadian ini memperburuk keadaan. Aku akan memotongmu sampai mati. Zhao Yun sangat berani dan mengangkat pedang Raja Abadi lagi. Namun, sebelum pedang peri itu jatuh, dia merasakan kekuatan aneh yang memisahkan pedang Raja Peri dan melemparkannya ke dalam kegelapan menjadi seberkas cahaya. Yun Changzi sangat melihat ke depan dan mengeluarkan pedang Raja Abadi terlebih dahulu. Dia juga akan mencari tempat dan menyelinap ke dalam tubuh Tuan Zhao. King Tian, kamu tahu banyak. Zhao Yun mencibir. Hari ini, aku akan menghabisimu. King Tianren masih mundur. Dia tidak bodoh, dia terbang kembali, tapi membiarkan senjata hidupnya melaju ke depan.
Bahkan tanpa pedang Raja Abadi, aku masih akan menghancurkanmu. Zhao Yun datang dengan tangan kosong dan meninjunya, membuat tungku abadi Tianyu berdengung dan bergetar. Hanya dalam 3 pukulan, tungku abadi terjatuh, dan erangan teredam King Tian bisa terdengar. Tidak masalah kalau dia dipenggal. Hal yang paling tidak nyaman adalah pukulan mematikan Yao Yue sebelumnya, yang merupakan akar penyebab dari cedera serius. Jika tidak, apakah dia akan takut dengan dunia maya gua kecil? Tidak peduli apa itu, Zhao Yun telah mengikuti jejaknya dan menghabisinya. Langit biru akhirnya membentuk kembali kepalanya, dan sekali lagi menyapu lautan darah Ibel. Gelombang mengerikan menenggelamkan Zhao Yun. Darah Ibel itu dimurnikan dengan meminum pil darah sebagai gunung. Menjebakku. Zhao Yun melompat keluar seperti naga dan membalikkan tangannya dengan teknik pembunuhan abadi. Langit biru menjentikkan tangannya untuk menghancurkannya, cahaya redup melintas di antara alisnya, dan pedang Yuan Shen menebas. Tuan Zhao tidak bisa menghindarinya dan dipukul dengan keras. Retakan besar terjadi di jiwanya. Berkat cahaya pelindung Yao Yue, jika tidak, pukulan King Tian akan cukup untuk membelah tubuh aslinya menjadi 2. Ambillah. King Tianren memanggil senjata kelahiran, yang membuka bagian atas tungku dan sangat kuat dalam melahapnya. Zhao Yun tidak berdiri teguh untuk melangkah dan tersedot ke dalam, tetapi dia pintar dan pada saat dia ditarik ke dalam, dia menggunakan metode menggerakkan langit dan mengubah bumi, bertukar tempat dengan King Zhenren, dan mampu untuk melarikan diri. Sekarang dia telah melarikan diri, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam tungku tembaga. Pada saat yang sama, dia melarikan diri lagi dari tungku tembaga. Tubuh ringan, Zhao Yunru berubah menjadi matahari, dan tubuhnya mekar dengan ribuan sinar cahaya. Kali ini King Tian lengah dan matanya menjadi hitam. Zhao Yun tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu, dia menyerang dengan pedang Tianming Yuanshen, menebas tubuh King Tian dan melukai jiwanya lagi. Setelah selesai, dia menambahkan pukulan, dan suara berderak sangat menyenangkan. Ledakan, ledakan, 3 Raja Abadi bertempur, dan auman Yantian Dojo memenuhi langit. Tuan Istana Yao Yue begitu mendominasi sehingga dia tidak kalah sama sekali dalam pertarungan dengan 2 orang. Sebaliknya, 2 Raja Abadi lainnya sering memperebutkan darah di langit. Terutama Yantian, yang tidak pandai bertarung, diberi perhatian khusus oleh Yao Yue lebih dari sekali. King Tian tua, pendeta Tao tua Yantian mungkin dipukuli dan dilolong lebih dari sekali. Dia memanggil King yang abadi, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang junior. King Tianren menjawab, tapi dia melolong satu demi satu. Yao Yue mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Jika apa yang dia harapkan benar, lelaki tua itu dipukuli, jika tidak, dia tidak akan melolong begitu mendominasi. Wajahnya panjang sekali. Yao Yue tersenyum manis, dan garis keturunan abadi memang bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Dibandingkan dengan dia, ekspresi Meng Xian dan Yantian sangat jelek. Mereka tidak bisa mengalahkan Yao Yue bersama-sama, jadi mereka harus mencari seseorang untuk membantu mereka bertarung. Ah! Terdengar suara gemuruh lagi dari langit biru, penuh kebencian dan kemarahan. Ketika hal itu selesai, dunia gelap dipenuhi dengan suara gemuruh. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa Zhao Yun dan King Tian lah yang menggunakan teknik rahasia untuk bertarung satu sama lain dari timur ke barat. Api cukup menyilaukan dalam kegelapan. Lihatlah penampilan mereka berdua, yang satu lebih menyedihkan dari yang lain. Mari kita bicara tentang orang tua King Tian, darah dan tulangnya terlihat di sekujur tubuhnya. Tuan muda Zhao bahkan lebih berdarah darinya, dan dia sepertinya telah kehilangan semua jejak wujud manusianya. Meskipun dia didukung oleh 10.000 teknik keabadian, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan lukanya, tapi pertarungannya, semangatnya tak tertandingi, dan dia bertarung bahkan lebih kuat dari Raja Abadi. Justru karena kekuatannya dia membuat King Tian gila. Landasan tubuh abadi yang kekal menyegarkan inti keterkejutannya. Saya telah melihat adegan besar. Kata-kata Yun Chanangzi sangat mendalam. Dibandingkan melawan 8 Dewa Bulan sendirian, ini adalah pemandangan kecil. Rumor tentang keabadian bukanlah omong kosong. Ada orang-orang kejam dalam silsilah ini. Generasi baru dari tubuh abadi yang kekal akan bangkit melawan langit. Bunuh aku. Mengikuti suara King Tianren, seluruh kegelapan bergoyang. Seseorang dapat melihat kegelapan dan kabut, dan sebuah tangan besar yang berdarah mengambilnya dari langit, seberat gunung. Di depannya, Zhao Yun sekecil semut. Dia tidak dapat menahan tekanan, dan tulang kakinya pecah dengan retakan. Ibel di luar langit, gumam Yun Changxi. Meskipun Tuan Zhao tidak mengatakan apapun, dia pernah mendengar tentang teknik rahasia semacam itu. Omong-omong, patung Ibel di luar langit ini mirip dengan Buddha raksasa yang ditawan Prajna. Bahkan dengan tingkat kultivasi puncak King Tian, dia hanya memanggil satu tangan, yang menunjukkan betapa kuatnya patung Ibel yang lengkap itu. Ledakan. Dalam kilatan petir dan batu api, tangan raksasa Ibel telah tiba. Zhao Yun melarikan diri dengan satu langkah, memadatkan kedua tangannya yang besar dengan esensinya,
meraih tangan patung ibel besar itu, dan menariknya keluar dengan putus asa. Saat dia bertarung dengan Prajna, dia pernah mengeluarkan Buddha raksasa itu dan melemparkannya dengan keras. Berdengung, dia menariknya seperti ini, dan dunia gelap bergoyang lagi, sampai langit biru tidak bisa diam. Tanpa menunggu dia berdiri teguh, Tuan Zhao mengundang patung ibel itu keluar. Patung itu sebesar gunung raksasa, dan matanya yang besar seperti tong anggur, bersinar dengan cahaya berdarah dan layu. Wow, seru Yun Chanangzi, yang benar-benar membuka mata. Melihat King Tianzhen, dia juga terkejut dan ngeri. Di bawah tatapan mereka, Tuan Zhao menghancurkan patung ibel Tianwei ke tanah, menyebabkan retakan pecah dalam kegelapan, dan bintik-bintik cahaya masuk dari luar, yang sangat menyilaukan. Engah, King Tianren tidak bisa bernapas dengan lancar dan muncrat darah di tempat. Setan itu terhubung dengannya, dan serangan balasannya sangat mendominasi. Ledakan, energi dan darah Zhao Yun melonjak, dan dia melemparkan patung ibel itu dengan keras untuk kedua kalinya. Saya tidak tahu terbuat dari apa benda ini, tidak terlalu sulit. Tidak masalah, Tuan Zhao suka menahan diri untuk tidak terjatuh. Jika dijatuhkan beberapa kali, semuanya akan hancur berkeping-keping. Benar saja, bunyi klik segera terdengar. Patung ibel besar itu benar-benar retak. Sejak retakan pertama, seluruh patung ibel tampak tertutup jaring laba-laba. Retakan itu meledak satu demi satu, darah muncrat, dan lolongan bergema di kegelapan. Ini belum patah. Zhao Yun menggabungkan pinggang dan kudanya menjadi satu, dan melemparkannya dengan keras lagi. Segera setelah pecah, patung ibel itu meledak berkeping-keping. Darah mengalir seperti hujan, mewarnai kegelapan menjadi merah. Hanya ada satu atau dua guntur dan kilat yang tersisa dalam cahaya kehancuran, dan kemudian layu. Engah, sejak dia mulai berlatih Taoisme, King Tianren begitu mendominasi dan meludahkan darah. Patung ibel itu hancur berkeping-keping, dan setengah dari tubuh Raja Abadinya roboh di tempat. Giliranmu, Zhao Yun, yang baru saja menghancurkan patung ibel itu, tersapu oleh roh jahat. Dia takut matanya merah karena darah, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan gila. Dia menyerang terlepas dari resikonya. Meskipun dia tidak memiliki senjata di tangannya, dia memukul dengan sangat keras sehingga King Tian tidak dapat berdiri teguh. Ah, raungan King Tian tidak diketahui apakah itu kemarahan atau keterkejutan. Atau mungkin menyakitkan, karena tubuh Raja Abadi yang hancur dipukuli berkeping-keping oleh pemuda dengan tubuh abadi-abadi ini, daging dan tulangnya berlumuran darah dan runtuh seperti kegelapan, meledak menjadi potongan-potongan abu berdarah. Anak laki-laki ini memiliki pikiran yang mendominasi. Sisa jiwa Yun Chanangzi yang tersembunyi di tubuh Zhao Yun tersentak. Dia adalah satu-satunya penonton, dan dia melihat hal yang paling jelas. Sejak patung ibel itu dihancurkan berkeping-keping oleh anak ini, semangat juang Zhao Zilong menjadi sangat kuat. Tidak peduli seberapa sering teknik rahasia King Tian digunakan, dia tidak bisa berhenti tinju emasnya. Dia telah melihat Nian Tian yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan semua hukum dengan satu telapak tangan, dan sekarang dia juga menyaksikan bahwa satu pukulan dapat melanggar semua hukum. Menghancurkan, Zhao Yun meninju lagi, dengan kekuatan tak tertandingi yang sangat mencengangkan. Tubuh manusia King Tian meledak di tempat, dan setengah dari jiwa ilusinya juga hancur. Yun Chanangzi terkejut melihat itu, Raja Abadi Puncak. Dipukuli habis-habisan oleh seorang junior. Selamatkan aku. King Tian ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri dari kegelapan. Tiga raja yang masih bertarung di dunia luar melihat ke samping pada saat yang sama dan terkejut melihat King Tianren yang begitu menyedihkan di istana mereka sendiri. Raja Abadi tertinggi sebenarnya dipukuli sampai mati. Apalagi lawannya masih berada di alam Gua Void. Namun, dia meminjam kekuatan Raja Abadi. Sungguh disayangkan. Tuan Tua Yantian mendengus dingin dan mengulurkan tangan besarnya dari udara. Tuan Istana Yao Yue tidak memberinya kesempatan dan mengayunkan pedangnya untuk menghabisi pihak besar. Dia menghentikan Yantian, tetapi gagal menghentikan Meng Xian. Tangan giok kristal Meng Xian telah mencapai langit biru. Raja Abadi ini tidak bisa mati. Jika dia dikuburkan, akan sangat sulit untuk menghadapi Yao Yue. Masuk. Sebelum tangan giok Meng Xian menyentuh langit, dia melihat rantai besi keluar dari kegelapan. Zhao Yunlah yang menggunakan rantai besi kondensasi asal untuk mengunci King Tianren, dan kemudian menyeretnya kembali ke dalam kegelapan. Bahkan ketika Meng Xian meraih udara dengan satu tangan dan mencoba menyelamatkannya lagi, pedang Jueji Yao Yue telah menyerangnya. Meng Xian buru-buru mundur dan menghindari pukulan yang menentukan. Saat dia melihat ke dalam kegelapan lagi, yang tersisa hanyalah suara gemuruh. Di luar suara gemuruh, terdengar ratapan langit biru. Saat gemuruh mereda, jeritan pun menghilang. Kegelapan berangsur-angsur memudar, hanya menyisakan sesosok tubuh berlumuran darah yang keluar dari dalam, memegang pedang peri yang berdarah. Itu adalah Zhao Yun. Dengan pakaian dan rambutnya yang berlumuran darah, dia tampak seperti seorang Shuro yang telah keluar dari neraka. King Tian sudah mati. Melihat Zhao Yun keluar dengan pedangnya,
Meng Xian dan Yan Tian Lao Dao sama-sama mengerutkan kening. Tidak ada yang memberikan jawabannya. Jawabannya adalah bahwa tubuh abadi yang kekal masih hidup, dan keabadian King Tian pasti telah dimusnahkan. Benar, King Zhen meninggal, dan kematiannya sangat menyedihkan. Sungguh takdir yang indah, tiba-tiba berubah menjadi bencana darah, ramuan darah tidak dimurnikan, dan nyawanya sendiri terlibat. Yang paling tidak dapat diterima olehnya adalah bahwa ia sebenarnya berada di halaman rumahnya alam Gua Void. Melihat ketiga alam, saya khawatir saya tidak dapat menemukan orang yang lebih memalukan dari dia. Jika dia bisa melakukannya lagi dan membelah tubuh abadi-abadi dengan satu telapak tangan, semuanya akan berakhir. Dibandingkan Meng Xian dan Yan Tian, Yao Yue masih tersenyum indah. Apa yang dia pikir sebagai jalan buntu tiba-tiba menjadi hidup. Suami kecil ini cukup baik, dan dia menjadi semakin enak dipandang sekarang. Buka kunci dojo. Zhao Yun berkata dengan dingin dan menatap Yan Tian Lao Dao. Setelah menghabisi Raja Abadi Puncak, aura jahatnya sangat menakutkan meskipun dia berlumuran darah, semangat juang dan auranya masih meningkat. Faktanya, dia adalah manusia emas dan batu giok, tetapi bagian dalamnya hancur. Memang benar dia menghancurkan King Tian, tapi dia juga terluka sangat parah. Saat ini, tidak lebih dari bertahan. Jika Tian-Tian Dojo ini bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah, tetap saja perlu menakut-nakuti orang banyak orang kuat datang ke sini. Jika Anda memprovokasi mereka lagi, jika ada 8 Raja Abadi, maka dia dan Tuan Istana Yao Yue pasti akan mati. Junior, saya tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Tuan Tua Yan Tian tersenyum pelan, tidak takut diintimidasi. Lakukan saja seperti yang Anda katakan, apakah saya tidak tahu malu? Bagaimanapun, dia percaya diri dan bisa melihat dengan jelas seberapa besar kekuatan tempur yang bisa digunakan oleh alam Gua Void yang setengah rusak. Adapun Master Istana Yao Yue, meskipun dia dan Meng Xian tidak bisa menjatuhkannya, pihak lain juga tidak bisa pergi. Dengan cara ini, lalu tunda saja. Seret bala bantuan untuk melihat apakah Anda masih bisa bangkit. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menahannya. Yun Liangzi terbatuk-batuk. Kalau begitu ayo bertarung. Zhao Yun sangat marah dan langsung menemui Yan Tian Lao Dao. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan, kata Tuan Yan Tian dengan tatapan jijik. Dia bukan King Tian, dia tidak terluka. Bahkan jika dia tidak pandai bertarung, dia bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh alam Dongsu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah menghancurkan Raja Abadi yang terluka parah, kamu tidak akan terkalahkan? Melarang. Yan Tian memarahi dan menunjukkan diagram susunan Bagua lagi. Tuan Zhao bergegas terlalu keras dan terjebak di tempat. Ketika Yao Yue melihatnya, dia melangkah melintasi kehampaan dan menebas dengan pedangnya. Meng Xian juga tidak diam, dia menciptakan galaksi mimpi dengan jentikan tangannya dan memblokir pedang Yao Yue. Metode ini tidak ada gunanya bagiku. Tegur Yao Yue, jatuh ke dalam mimpi pada suatu saat dan keluar dari mimpi pada saat berikutnya. Namun, dia tidak dunia sebelumnya. Ini juga merupakan niat Meng Xian. Dia tahu bahwa mimpi tidak dapat menjebak Yao Yue, jadi dia melakukan hal terbaik berikutnya dan memisahkannya dari tubuh abadi yang abadi disebut mengalahkannya satu persatu. Yao Yue tidak mau melawan. Dia mengambil satu langkah lagi melintasi Su Miao. Peri mimpi sangat sulit untuk dihadapi dan menyeretnya ke dalam mimpi untuk kedua kalinya. Ketika kepala istana Yao Yue keluar dari mimpinya lagi, dia semakin jauh dari Zhao Yun. Ledakan, ledakan. Dalam diagram formasi Bagua, terdapat kilat dan guntur, serta lampu mati yang saling terkait dan terbang. Tuan Zhao terperangkap di dalamnya, dan dia menarikan pedang Raja Abadi dengan kemampuan terbaiknya. Entah itu kilat atau cahaya, sangat menyakitkan ketika mengenai tubuhnya jauh dari King Tianren. Kamu terlalu lemah. Tuan Yan Tian tersenyum tipis. Tuan Zhao terlalu malas untuk merespons dan tiba-tiba membuka visi abadi. Itu masih merupakan negeri dongeng abadi, dengan pegunungan, sungai, dan tumbuh-tumbuhan berkembang di dalamnya, secara paksa membuka susunan Bagua. Yan Tian tidak menduganya, dan terlempar ke belakang oleh aura yang kuat, mengerang pelan. Bagus sekali. Yan Tian Lao Dao tersenyum kejam dan melambaikan tangannya. Segera, karakter-karakter kuno yang aneh terlihat tergantung ke segala arah di langit yang luas. Masing-masing bersinar dengan cahaya keemasan, dan masing-masing tampaknya memiliki spiritualitas langit bergema. Itu Dunjia Tianzi. Zhao Yun sedikit menyipitkan matanya. Itu bukan kata Dunjia Tianzi, itu kata Yan Tiandao, kata Yun Changzi buru-buru. Mataku buta. Zhao Yun tiba-tiba membekukan sosoknya dan memusatkan energi dan darahnya. Sekilas karakter emas yang sama terlihat seperti karakter Dunjia Tian. Langit berdengung, dan karakter kuno di seluruh langit berubah menjadi formasi penyegelan besar. Menjebakku. Zhao Yun mencibir, dan karakter kuno kitab suci Tao di sekitarnya bersinar dengan cahaya mematikan. Kemudian terjadilah persaingan antar kata. Karakter kuno Dao Jing bertabrakan dengan karakter Tiandao.
Kata-kata tersebut bertabrakan satu sama lain, dan Anda dapat mendengar suara pecah, dan bahkan potongan api dan listrik meledak di seluruh langit. Tao Jing, Lao Dao Yantian berkata dalam benaknya. Ini jelas merupakan kitab suci Tao, tetapi telah diubah menjadi karakter kuno. 10.000 pedang bersatu. Pedang Zhao Yun melintasi langit, dan kekuatan serta niat pedang itu sangat menghancurkan. Saat itu, dia membutuhkan banyak klon untuk bekerja sama menggunakan teknik 10.000 pedang, tetapi setelah bertahun-tahun bermeditasi, dia telah memahami esensinya. Bahkan tanpa bantuan klon, dia masih dapat menggunakan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Pedang ini hampir tidak cukup untuk dilihat. Yan Tianlao tersenyum kejam dan berdiri di sana tanpa bergerak. Baru setelah Zhao Yun mencapai dunia ini dia membuat segel dengan satu tangan. Segelnya membeku, dan kekosongan bergetar. Ada sebuah pintu besar di depannya, muncul dari udara tipis. Pintu itu ditutupi dengan pola rahasia, yang semuanya merupakan pola abadi dari garis keturunan Yantian, mengalir di permukaan pintu. Hati-hati, ini adalah pertunjukan dari Sekte Dao Surgawi, teriak Yun Changxi. Dia terlambat mengingatkannya. Tuan Zhao telah tiba dan pintu besar itu terbuka dengan keras. Zhao Yun tertangkap basah dan terjun ke dalam pintu. Kekuatan dahsyat dari 10.000 pedang hilang karena serangan yang meleset. Sebelum dia bisa keluar, pintu raksasa itu terbanting hingga tertutup lagi. Kamu harus memberi seseorang 1.000 mil untuk menghabisi seseorang. Tuan Zhao terdiam, memegang pedangnya dan melihat sekeliling, semuanya tertutup warna putih. Yang disebut Sekte Yantian Dao seharusnya adalah sebuah ruang, alam semesta tersendiri. Dia telah mencoba untuk memotong beberapa pedang, atau memotong kabut, atau menyapu kehampaan, tetapi apa yang disebut serangannya tampaknya hanyalah dekorasi kosong, dan semuanya mengenai ruang kosong tanpa menimbulkan gelombang apapun. Di luar dunia, Sekte Yantian Dao telah menghilang. Dengan kata lain, Yantian Lao Dao telah mengambil alih ruang yang berbeda. Orang tua ini adalah pencuri ayam yang sebenarnya. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dari awal sampai akhir, hanya menunggu untuk mengetahui kebocorannya. Jangan bilang, dia benar-benar menemukan kebocoran besar. King Tian dimakamkan, Yao Yue dan Meng Xian tidak ada di sini. Kelebihannya sudah lengkap. Tuan Yantian tersenyum main-main dan berbalik. Sebelum pergi, dia melihat ke dunia timur dan melihat sosok Meng Xian dan Yao Yue. Dua raja peri wanita puncak bertarung dengan sengit, dan cahaya kehancuran menutupi dunia. Dia pergi. Dia menggunakan metode pelarian luar angkasa. Tian-Tian Dojo miliknya juga telah dihapus. Tanpa penutup, dunia kembali ke tampilan aslinya. Meng Xian dan Master Istana Yao Yue yang masih bertarung segera berhenti bertarung. Jelas sekali, Yantian Lao Dao melarikan diri, membawa tubuh abadi-abadi bersamanya. Kemana harus pergi? Kedua raja peri wanita itu berteriak dengan dingin, merobek ruang, dan langsung mengejar mereka. Tuan Istana Yao Yue baik-baik saja, tapi dia Meng Xian. Cahaya di matanya yang indah tidak sedingin biasanya. Mereka setuju untuk bergabung, tapi Yantian Lao Dao benar-benar melarikan diri di tengah jalan, membawa tubuh abadi yang abadi bersamanya. Perasaan diplot sungguh penuh kebencian. Siapa yang bisa menyalahkan ini? Tidak ada rekan satu tim yang merupakan pemain bagus. Terdengar suara gemuruh lagi, semua karena tekanan dari dua raja peri wanita. Keduanya muncul kembali di langit berbintang dan mengejar sampai ke tempat ini. Tidak ada jejak Yantian Lao Dao, seolah-olah dunia telah menguap. Bahkan tanda dan tanda yang mereka buat di tubuh Yantian telah menghilang. Setelah aku berurusan dengan Yantian, aku akan datang untuk menyelesaikan masalah denganmu lagi. Kata Tuan Istana Yao Yue ringan, mengangkat pedangnya dan mengejar Fang Fang. Ekspresi Meng Xian sangat dingin dan dia pergi ke arah yang berlawanan. Dia tidak tahu kemana, dan dia yakin penguasa Istana Yao Yue tidak tahu. Dalam hal ini, setiap orang akan menemukannya berdasarkan keberuntungannya. Memainkan Tian Daomen. Ruang berbeda. Zhao Yun seperti turis, berjalan dan menonton. Ruang ini seakan tak terbatas, dan tak ada akhir yang terlihat setelah berjalan sekian lama. Setiap langkah menuju lubang, Yun Chanangzi mengesampingkan kesedihannya lagi. Sejak saya bertemu Zhao Zilong, saya tidak pernah merasakan ketenangan pikiran sepanjang jalan. Saya dikejar atau dikejar di jalan. Saya benar-benar layak menjadi bintang jahat. Kemanapun saya pergi, selalu ada kegembiraan kemalangan. Dia terkadang berpikir bahwa merupakan keajaiban dia masih hidup saat ini. Luar biasa, Zhao Yun telah menggumamkan kata ini berkali-kali. Ruang alien ini benar-benar misterius, dan sejauh ini dia belum melihat kekurangan apapun. Sepertinya kamu tidak khawatir sama sekali, kata Yun Chanangzi. Itu adalah berkah, bukan kutukan, jawab Zhao Yun dengan santai, masih berjalan dengan pedang di tangan, masih seperti turis, dengan rasa ingin tahu mengamati ruang asing, dan dia tidak tahu siapa yang membukanya. Suara mendesing. Ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba melihat wajah ilusi di Chang Miao.
Itu adalah wajah seorang ahli akting, dengan senyuman sinis dan bengkok. Ruang ini cukup untuk dilihat. Dia bertindak dengan senyuman dari lelaki tua itu. Tidak apa-apa, Zhao Yun menekan dengan kuat, tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Menurut Master Yan Tian, ini hanya berpura-pura tenang. Mungkin junior ini akan terburu-buru, karena menunggu akhir hidupnya akan lebih buruk daripada kematian, dan akan mudah untuk memurnikan pil. Jika kamu punya nyali, ayo kita keluar dan bertarung selama 800 ronde lagi. Yun Chanangzi banyak mengumpat, yang merupakan cara untuk memprovokasi sang jenderal. Yan Tian tidak memperhatikannya, dan memarahinya sekuat yang dia bisa. Karena itu, dia berjalan keluar ruangan dalam satu langkah, dan melihat ke segala arah. Dia melihat tidak ada yang mengejarnya, jadi dia mengorbankan dirinya ke gerbang domain dia. Dia memasuki gerbang domain dan menghilang dalam sekejap mata. Lalu dia melihat cahaya pedang datang dari luar langit. Dengan suara klik, jalur gerbang domain terputus, dan Tao Yan Tian tua yang baru saja melarikan diri ke dalamnya juga terjatuh. Tao tua, mau kemana kamu terburu-buru? Suara wanita berkabut terdengar, dan sosok cantik perlahan berjalan dari kedalaman langit berbintang. Lihatlah lebih dekat, itu adalah penguasa istana Yao Yue, memegang pedang peri yang berdentang. Kamu, melihat bahwa itu adalah tuan istana Yao Yue, wajah Yan Tian Lao Daodun berubah jelek. Dia dengan jelas menghapus jejaknya dan menggunakan pelarian luar angkasa. Apakah gadis ini lahir di tahun Guk-Guk? Bisakah kamu mengejar ketinggalan ini? Dan bidikannya sangat akurat, bahkan deduksinya pun tidak secepat itu. Ledakan, penguasa istana Yao Yue menstabilkan dirinya dengan satu langkah, menyebabkan langit berbintang runtuh. Dia tampak dalam suasana hati yang sangat tidak bahagia, dan bahkan memiliki niat menghabisi. Dunia di sekitarnya tertutup es, dan udara dingin dan mati bergulung ke arah langit, bertiup langsung ke langit. Yao Yue, kamu cukup mampu. Yan Tian tua mencibir. Ini lebih dari cukup untuk mengejarmu. Yao Yue meletakkan pedangnya lagi tanpa melihat ke arah Yan Tian. Dia sangat marah hari ini dan ingin mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Kebetulan sekali, ada satu di depan saya, dan dia sangat tahan terhadap pukulan. Adapun mengapa dia bisa menyusul di sini, itu tidak didasarkan pada segel atau merek, tetapi takdir dari kejahatan surgawi. Baik dia dan tubuh abadi-abadi telah membuka pola rahasia kejahatan surgawi, dan induksi mereka bisa tidak terhalang oleh dimensi yang berbeda. Tentu, suami mertua keluarganya banyak berkontribusi terhadap situasi saat ini. Benar sekali, mereka sudah mendiskusikannya sejak lama. Yang satu sengaja ditangkap, dan yang lainnya sengaja dirahasiakan. Jika tidak, bagaimana Yan Tian Lao Dao bisa menyerah, dan bagaimana dia bisa dengan patuh mundur dari Yan Tian Dojo. Fakta membuktikan keduanya punya kemampuan akting yang bagus. Fakta pun membuktikan bahwa mereka masih selangkah lebih maju satu sama lain. Langkah ini tidak hanya membantu mereka keluar dari Tian Tian Dojo, tetapi juga menyingkirkan Meng Xian. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah menjaga orang di depannya. Dengan kekuatan bertarungnya, dia bisa menghajarnya hingga menjadi abu di sepanjang jalan. Kami di sini. Zhao Yun, yang berada di ruang berbeda, menunjukkan senyum cerah. Yao Yue bisa merasakannya, dan dia juga bisa merasakan Yao Yue. Dua bintang tunggal dengan pola rahasia Tianxia yang sama sungguh ajaib. Zeng, dunia luar telah memulai perang, dan penguasa istana Yao Yue telah menghancurkan dunia dan dunia dengan satu pedang. Yan Tianze mundur selangkah dan melemparkan sepotong kulit kura-kura. Itu bukanlah cangkang kura-kura biasa. Segel itu memiliki kekuatan misterius dan meledak menjadi selembar cahaya di langit berbintang. Segel itu memblokir pedang pemusnahan Yao Yue, sementara dia berbalik dan melarikan diri, menggunakan metode pelarian luar angkasa. Kemana harus lari? Penguasa istana Yao Yue menutupi alam semesta dengan telapak tangannya, dan ruang yang dia tekan. Runtuh. Yan Tian, yang melarikan diri ke dalamnya, terpaksa keluar di tempat, dan juga dipisahkan oleh ruang. Jubah Tao yang bagus menjadi pangkemping dan berlumuran darah di banyak tempat. Ledakan. Yao Yue datang seperti hantu, menebas langit setinggi 8.000 kaki dengan pedang. Ahli akting tahu bukanlah orang bodoh, dia telah menentukan sosoknya tanpa ragu-ragu. Dengan lambaian lengan bajunya, karakter kuno tersebar di seluruh langit, segera membentuk formasi pemblokiran. Yao Yue cukup kuat, satu langkah masuk ke dalam formasi dan satu langkah keluar. Kekuatan jahatnya begitu kuat sehingga potongan karakter kuno hancur karena guncangannya. Menerima, pendeta Tao tua Yan Tian berteriak keras, wajahnya garang. Segera setelah saya selesai berbicara, saya mendengar suara gemuruh, dan ada peta gunung dan sungai yang tergantung di langit berbintang. Itu megah, dan saya bisa melihat gunung dan sungai melintasinya, seolah-olah itu adalah dunia nyata disegel di dalam. Ini gambaran jalan surga, juga dari nenek moyang surga. 3 senjata ajaib utama penahan gunung dari garis keturunan Yan Tian, satu adalah Sekte Yan Tian Dao,
yang lainnya adalah aula Yantian Dao, dan yang lainnya adalah diagram Yantian Dao digunakan dengan sangat lancar. Suara mendesing. Penguasa istana Yao Yue yang baru saja terbunuh langsung ditarik ke dalam peta Tao. Ketika Tuan Yantian melihat ini, dia buru-buru mengambil sidik jarinya dan ingin menyegel Yao Yue ke dalamnya. Kamu ingin menyegel istana ini hanya karena itu. Bisakah? Yao Yue berkata dengan ringan dan merobek Dao Tu dengan suara menusuk. Seperti yang diharapkan dari penguasa istana Yao Yue, dia begitu mendominasi sehingga dia bunuh diri dalam sekejap. Jika ingin menampilkan gambaran lengkap tentang jalan surga, dia masih akan takut. Tapi peta Tao ini telah rusak sejak 800 tahun yang lalu. Mungkin saja untuk berurusan dengan Raja Abadi Puncak biasa, tapi dia bukan Raja Abadi Puncak biasa. Dengan baik, pendeta Tao tua Yantian mengerang dan melangkah mundur. Jika Dao Tu terkoyak, bukankah dia akan menerima serangan balik? Penguasa istana Yao Yue datang lagi, dengan pedang yang menghancurkan dunia. Yantian Lao Dao tidak berani melawan keras, jadi dia terbang lagi, tapi kecepatannya setengah detak lebih lambat. Dia menderita akibat niat pedang Yao Yue, dan salah satu lengannya terpotong, dan darah yang menyilaukan berwarna merah. Apakah kamu benar-benar akan bertarung sampai mati? Susi tertegun, dan Yantian melolong keras. Yao Yue menolak untuk mendengarkannya dan mengejarnya sepanjang jalan. Kamu berani menculik suamiku, dan jika aku tidak menghabisimu, kamu tidak akan memiliki ingatan di kehidupan selanjutnya. Saya menghitung dengan jari saya. Seseorang telah dipukuli. Di ruang berbeda di Sekte Tiandao, Tuan Zhao berdiri tegak dengan tangan terlipat. Kalau soal deduksi, Yao Yue memang tidak sebaik Yantian, tapi kalau soal pertarungan, Yantian tertinggal jauh. Jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan hidup Anda, jika ada langit lain, Yao Yue akan tetap bersinar dan menghilang. Apa yang kamu bicarakan? Yun Changzi bingung. Pertempuran di luar sangat meriah, kata Zhao Yun penuh arti. Yun Changzi sangat energi setelah mendengar kata-kata ini. Mungkinkah Yao Yue menyusul? Ya, dia pasti sudah menyusulnya. Melihat betapa percaya diri pria ini, dia pasti sudah menduganya. Engah, darah tiba-tiba muncul di langit berbintang, dan Yan Tianlao mengeluarkan darah lagi. Meskipun dia adalah petarung yang buruk, dia memiliki kemampuan melarikan diri yang baik. Tentu saja, dia membawa seseorang yang seharusnya tidak dia bawa, yaitu Zhao Yun. Dia memiliki bintang jahat, yang lebih baik daripada metode penentuan posisi dan pelacakan apapun bumi, Yao Yue bisa menyusulnya. Itu saja, pendeta Tao tua Yan Tianxia berkata. Itu karena dia meremehkan silsilah Tianxia, dan dia juga meremehkan dua bintang tunggal Tianxia. Hubungan antara kedua orang itu secara tak terduga mengabaikan dimensi yang berbeda, ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Pantas saja dia tidak bisa menyingkirkan Yao Yue sepenuhnya. Jika kamu berani mengejarnya lagi, aku akan menghabisinya. Pendeta Tao Yantian tua itu marah dan mengancam Yao Yue dengan Zhao Yun. Yang meresponsnya adalah tangan giok kristal Yao Yue. Jaraknya 8.000 kaki lagi, dan penguasa Yantian hampir dikalahkan. Pada saat ini, metode deduksi menyeluruh Tongtian sepertinya hanya hiasan. Kamu memaksaku melakukan ini, kata Tuan Yantian dengan tatapan dingin di matanya. Dia dihancurkan segera setelah dia mengatakan itu akan dihancurkan. Dia berubah menjadi wajah hantu lain dan bermanifestasi di ruang yang berbeda. Ketika Zhao Yun menengadah ke langit, wajah hantu itu telah membuka mulutnya yang berdarah, mencoba menelannya. Zhao Yun tiba-tiba berdiri dan mengambil pedang Raja Abadi. Dia menyerang ke depan dengan pedang yang menantang surga dan membuat wajahnya memelintir. Menghancurkan. Kata-kata yang dingin dan sunyi kemudian terdengar di ruang yang berbeda. Pendeta Tao Yantian mengorbankan serangannya lagi, yaitu cahaya hitam. Zhao Yun merasa bahwa dia tidak dapat menahan pukulan ini, tetapi karena pertempuran dengan King Tian, sebagian besar kekuatan Raja Abadi di tubuhnya telah habis, dan seiring berjalannya waktu, kekuatan Raja Abadi terus runtuh. Tidak masalah jika dia tidak bisa memblokirnya, ada orang yang bisa. Hantu muncul di depan matanya, dan sesosok cantik muncul. Dia adalah penguasa istana Yao Yue, dan dia telah menggunakan kekuatan magis untuk membobol sekte Yantian Dao dari luar. Tidak hanya Zhao Yun yang terkejut, tetapi bahkan Yantian Lao Dao pun tertangkap basah. Merusak, Yao Yue menjentikkan lengan bajunya dan memadamkan cahaya gelap. Dan pedang berikutnya menyerang ke arah kehampaan. Meskipun ruang alien itu misterius, ia tidak bisa dihancurkan, dan metodenya sederhana. Adalah baik untuk memiliki kekuatan absolut. Sebagai Raja Abadi Puncak, dia kebetulan memiliki kekuatan seperti ini. Klik, suara yang jelas dan manis bergema di ruang yang berbeda. Dunia putih terbelah dalam sekejap. Ledakan. Gerbang Yantian Dao terbuka, dan Yao Yue keluar bersama Zhao Yun. Pendeta Tao tua Yantian sedang batuk darah, dan senjata ajaib penahan gunung lainnya dihancurkan.
Itu juga karena gerbang Yan Tiandao tidak lengkap dengan mudah, dan dia tidak akan bisa keluar dengan mudah. Dia ingin pindah dari Yan Tian Dojo, tapi ide ini agak berbahaya. Mereka bertiga tidak bisa mengalahkan Yao Yue bersama-sama sebelumnya, apalagi dia sekarang. Zeng, nyanyian pedang bergema di 9 langit, dan Yao Yue mengayunkan pedangnya untuk menyerang lagi. Pendeta Tao Yan Tian juga seorang pria yang kejam, dia meninggalkan tubuh fisiknya di tempat dan melarikan diri keluar angkasa dengan jiwanya. Akhir cerita tidak sulit untuk diprediksi. Tubuh fisiknya dipotong menjadi kabut darah oleh pedang Yao Yue, dan hanya jiwanya nyaris lolos. Kali ini, kepala istana Yao Yue tidak mengejarnya lagi. Tanpa pelantikan Tianxia, dia tidak akan bisa melacak Yan Tian. Tidak masalah, dia tidak bisa bersembunyi di kuil jika dia bisa bersembunyi dari biksu itu. Ketika dia punya waktu luang, dia pasti akan pergi ke istana Yan Tian untuk mencari tahu Yan Tian untuk menyelesaikan masalah dari dunia dan hidup dalam pengasingan, tapi itu hanya akan menambah kekacauan di saat kritis. Langit berbintang yang kacau akhirnya menjadi tenang. Zhao Yun tidak berdiri teguh untuk melangkah, dan darah muncrat di tempat. Batas waktu untuk kekuatan pinjaman dari Raja Abadi Puncak telah berakhir, dan kekuatan Raja Abadi telah menghilang. Seluruh tubuhnya tampaknya telah terkuras, dan dengan bekas luka fisik, dia sekarang berada di akhir kekuatannya. Yao Yue membuka pintu domain dengan jentikan tangannya dan menghilang bersamanya. Tidak lama setelah dia pergi, bayangan indah datang ke sini. Meng Xianlah yang menemukan tempat ini karena suatu alasan, tapi dia datang terlambat. Orang-orang yang berkelahi telah menghilang, hanya menyisakan langit berbintang yang rusak. Bagian gerbang domain. Tangan giok Yao Yue diletakkan di bahu Zhao Yun. Bagi Tuan Zhao, kekuatan kejahatan surgawinya selembut angin musim semi, dan tubuhnya dipenuhi kehangatan. Jika itu orang lain, mereka akan membeku menjadi terak es kejahatan surgawi. Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, bisik Zhao Yun. Tapi itu tidak masalah. Yao Yue tersenyum dan nadanya sangat lembut. Pernahkah Anda mengirim inkarnasi ke dunia fana untuk berlatih? Di tingkat Raja Abadi, siapa yang belum berinkarnasi ke dunia fana? Senior, apakah kamu pernah ke dunia fana? Yao Yue mengangkat alisnya yang cantik sedikit. Saya datang dari dunia fana. Zhao Yun tidak menyembunyikannya. Yao Yue tidak menjawab, dan dengan lembut meletakkan tangan gioknya di antara alis Zhao Yun. Setelah sekian lama, aku mendengar gumaman terkejut darinya peri di debu merah. Untuk pertama kalinya, dia mengamati junior Dongsu Realem di depannya dengan penuh kesungguhan. Ada semacam perubahan di tubuhnya yang tidak sesuai dengan usianya cerita. Jika Anda tidak memiliki obsesi, bagaimana Anda bisa melewati dunia manusia? Secara tidak sengaja, dia terlihat linglung. Misteri dan perubahannya tampaknya penuh dengan keajaiban yang tak terbatas. Jika dia telah mencari Tianxia Lone Star untuk menyelamatkan dirinya sebelumnya, maka inilah saat ketika cinta sejatinya pertama kali mulai bergejolak. Dia tidak pernah berpikir bahwa di usia puncak Raja Abadi, dia akan jatuh cinta dengan seorang junior. Ternyata nasib antara kau dan aku sudah lama diputuskan di dunia fana. Penguasa istana Yao Yue tersenyum manis dan membuat segel dengan satu tangan untuk mengambil kembali inkarnasi dunia. Cinta telah bersemi untuknya, dan dia sangat ingin tahu bagaimana kisah masa lalunya. Senior, aku tidak menginginkannya. Zhao Yun segera menghentikannya. Kenapa kamu tidak ingin bertemu teman lamamu di dunia fana ini? Yao Yue berhenti sambil tersenyum. Saya telah jauh dari kampung halaman saya selama 100 tahun, dan saya selalu bermimpi untuk kembali. Bagaimana mungkin saya tidak ingin melihat teman lama saya? Zhao Yun tersenyum melihat perubahan hidup hanya sebuah inkarnasi, dan hanya butuh beberapa saat untuk mengambilnya kembali. Tapi baginya, momen ini adalah sebuah pemikiran, tapi kehidupan dari daging dan darah. Sambil berbicara, pikirannya juga kabur. Dalam kabut, dia sepertinya bisa melihat sosok cantik, mengenakan pakaian perang, berdiri di tembok kota perbatasan, jubahnya yang berlumuran darah beterbangan di pasir kuning gunung-gunung besar dan sungai-sungai di belakangnya. Dia adalah Chulan, komandan wanita tampan dari tentara api merah Gritsia. Dia juga bunga di medan perang. Dia pasti mendapatkan banyak wawasan dalam kehidupan fananya. Gumam Yao Yue, akhirnya melepaskan gagasan untuk mengambil kembali inkarnasinya. Dia percaya pada takdir dan percaya bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Zhao Yun terdiam sendirian. Setelah kesurupan, dia sedikit meragukan kehidupan. Dia tidak tahu berapa banyak inkarnasi yang ada di kampung halamannya, atau berapa banyak teman lamanya yang memiliki identitas lain. Mungkin dunia fana hanyalah sebuah panggung, dengan protagonis atau aktor pendukung memainkan berbagai peran semua orang yang lewat di dunia fana ini. Mungkin terlalu lelah. Mungkin dia kehilangan umur panjang terlalu banyak. Dia tertidur lelap saat pulih dari luka-lukanya. Ini seharusnya menjadi mimpi indah. Kata-kata Yun Changzi memiliki arti yang serius. Mengapa dikatakan mimpi indah?
Hanya karena pria bernama Zhao Yun ini tertidur sambil berbaring di pangkuan Yao Yue. Ini pasti tanah lembut yang legendaris, dan bantal dalam tidurnya juga harus sangat halus. Tuan, saya menemukannya. Yao Yue masih bergumam. Raja Abadi Puncak yang bermartabat sebenarnya tersenyum sedikit konyol saat ini. Zhao Yun tidur dengan nyenyak, dia tidak bangun selama setengah bulan, dia hanya bergumam dalam tidurnya dari waktu ke waktu. Dia tidur nyenyak, dan Yao Yue tidak menganggur. Butuh waktu setengah bulan untuk menyembuhkan Zhao. Butuh waktu setengah bulan untuk menemukan dunia abadi, yang dikunci oleh kekuatan yang sangat misterius. Dia mempelajarinya selama beberapa hari sebelum dia dapat benar-benar menentukan kekuatan macam apa itu. Selama gua kesengsaraan kekosongan, dia memprovokasi 8 dewa bulan, kata Yun Changxi. Tidak heran, mata Yao Yue memahami dengan jelas bahwa dia adalah Dewi Ming dalam mitologi. Dia juga mengorbankan kekuatan roh jahat surgawi, menutupi seluruh tubuh Zhao Yun, dan dunia abadi juga tenggelam di dalamnya. Dia menggunakan roh jahat surgawi untuk secara perlahan menyempurnakan reinkarnasi dunia bisa dibuka segelnya. Itu memang kekuatan roh jahat. Hanya dalam 3 hari, reinkarnasi yang terkunci di dunia abadi telah dimurnikan. Tentu saja, King Tianren yang terkubur sangat diperlukan. Dia telah berlatih selama lebih dari setengah bulan. Jika tidak, bahkan dengan Taoisme Yao Yue, mempraktikkan kekuatan reinkarnasi akan sangat melelahkan. Ini adalah berkah dari surga. Yao Yue memegang seberkas cahaya peri di tangannya, yang sepertinya menjulang di ujung jarinya. Ini adalah kekuatan reinkarnasi yang telah dimurnikan. Bahkan dengan visi Raja Abadi, dia tidak dapat melihat misteri di dalamnya. Sulit membayangkan bagaimana Dewa Bulan generasi ke-9 memahami hukum seperti itu. Suara mendesing. Saat dia menonton, kekuatan reinkarnasi terbang dengan sendirinya. Setelah selesai, reinkarnasi diintegrasikan ke dalam asal-usul Zhao Yun. Tanpa diduga, dia ingin berpisah, tetapi menemukan bahwa kekuatan reinkarnasi telah berasimilasi dengan asal-muasal yang kekal, dan aura anak laki-laki itu tiba-tiba berubah menjadi agung, dan garis keturunan aslinya juga mengikuti. Nasib baik, Yao Yue tidak bisa menahan senyum. Kekuatan reinkarnasi adalah anugerah Dong Suji. Dia tidak membangunkan Zhao Yun, tetapi diam-diam menyaksikan perubahannya. Yun Chanangzi juga melayang keluar dan mengelilingi Zhao Yun, berharap kekuatan reinkarnasi yang meluap dari menelan takdir surga oleh Zhao Yun akan memberikan manfaat besar bagi jiwanya yang tersisa, jauh lebih cepat daripada mengumpulkan kekuatan jiwa. Kamu berasal dari keluarga mana? Yao Yue berkata dengan santai. Silsilah Yun Chang. Siapa kamu? Patriark Yun Chang. Senior juga mengenali ayahku. 1320.